punya anak itu benar-benar jadi beban, ya? Suara suami saya terdengar samar dari balik kaca jendela sebuah bar yang tampak seperti tempat persembunyian di sebuah gang belakang yang remang-remang, di tengah hujan dingin yang turun malam itu. Di dalam bar yang diterangi cahaya hangat, di kursi konter, Bima suami saya dengan mesranya melingkarkan tangan di pinggang seorang wanita muda berdandan mencolok yang duduk di sebelahnya. Ia tertawa lepas, benar-benar terlihat bahagia dari lubuk hatinya. Iya, sih. Tapi kan kamu sudah hamil. Kasihan. Nanti jadi nggak bebas lagi, dong. Saat wanita itu berkata dengan suara manja, Bima mengaduk es di dalam gelasnya hingga berbunyi gemerincing, lalu berdecak dengan ekspresi sangat kesal. Itu cuma kecelakaan waktu liburan, karena mabuk. Ah, kebebasanku yang berharga bakal direnggut. Benar-benar menyebalkan. Baru beberapa jam yang lalu, saat mendengar laporan kehamilan saya, dia memeluk saya erat sambil meneteskan air mata haru. Kita akhirnya bisa menjadi keluarga seutuhnya, katanya. Suami yang lembut itu. Kini pemandangan di depan mata saya menjadi gelap gulita. Jantung saya terasa seperti diremas dengan kasar oleh sebuah tangan raksasa yang dingin. Kantong kertas berisi bekal makan malam yang saya bawa terlepas tanpa tenaga, jatuh ke aspal yang basah oleh hujan. Namun, saat itu, kedua orang yang sedang tertawa cekikikan itu belum menyadari bahwa ucapan paling keji yang mereka lontarkan itu, beberapa bulan kemudian akan menjadi pemicu yang menyeret perusahaannya, jabatannya, hubungan sosialnya segalanya ke dasar neraka. Nama saya Kirana, 34 tahun. Saya tinggal di sebuah apartemen di kawasan perumahan yang tenang di Jakarta Selatan bersama suami saya, Bima. Suami saya, Bima, saat ini berusia 38 tahun. Ia meneruskan perusahaan kecil, yang didirikan oleh orang tuanya, dan kini menjabat sebagai direktur utama generasi kedua. Meskipun skalanya kecil, perusahaan itu telah menghasilkan laba yang stabil, selama bertahun-tahun berkat dukungan pelanggan lokal. Sementara itu, saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional sejak lulus kuliah. Saat ini, saya memegang posisi sebagai manajer tingkat menengah dan dipercaya untuk memimpin berbagai proyek penting. Dari luar, kami mungkin terlihat seperti pasangan ideal yang membuat semua orang iri. Suami seorang direktur utama generasi kedua dan istri yang berkarir cemerlang di perusahaan besar. Secara finansial kami sangat berkecukupan. Di akhir pekan, kami sering berbelanja bersama di mal-mal kelas atas, dan saat libur panjang, kami berlibur ke luar negeri atau menginap di resor-resor mewah di Bali. Teman-teman dan rekan-rekan kerja saya sering berkata dengan tatapan iri, suamimu, Kirana, kelihatannya baik dan lembut sekali, ya. Beruntung sekali kamu jadi istri direktur. Bikin iri, deh. Awalnya, saya pun tidak pernah meragukan kebahagiaan saya. Bima memang bukan orang yang banyak bicara. Tetapi saya percaya dia adalah pria yang tenang, serius, dan meskipun canggung, dia sangat menyayangi saya. Namun, seiring berjalannya pernikahan kami, memasuki tahun ketiga, lalu keempat, lapisan indah pasangan sempurna itu perlahan tapi pasti mulai terkelupas. Kenyataannya, kehidupan pernikahan saya sangat berkebalikan dengan citra dari luar kesepian, dingin, dan begitu hampa. Saya mengerti bahwa sebagai seorang direktur, Bima punya banyak urusan dengan relasi bisnis. Namun, frekuensinya semakin menjadi-jadi. Hampir setiap hari, ia akan memberi alasan. Hari ini ada pertemuan penting, ada masalah mendadak, jadi harus lembur, atau akhir pekan ini ada perjalanan dinas ke luar kota yang tidak bisa ditinggal. Ia semakin sering pulang larut malam. Makan malam sendirian di meja makan besar yang seharusnya kami nikmati berdua. Masakan yang saya buat dengan sepenuh hati untuknya menjadi dingin total, lalu saya bungkus dengan plastik dan menyimpannya di kulkas. Rutinitas itu mengikis hati saya sedikit demi sedikit setiap hari. Ini demi pekerjaan, mau bagaimana lagi. Dia juga berjuang keras demi perusahaan dan para karyawannya. Aku harus mendukungnya. Saya terus-menerus meyakinkan diri sendiri, memaksakan diri untuk menelan rasa sepi dan ketidakpuasan yang muncul di dada. Di ruang keluarga yang hanya diisi oleh suara tawa palsu dari acara komedi di televisi, saya telah berubah menjadi sekadar teman serumah yang berguna, yang hanya menunggu suaminya pulang. Yang lebih menekan mental saya dalam kesendirian itu adalah tekanan tanpa perasaan dari keluarga mertua. Keluarga Bima, mungkin karena gengsi aneh sebagai pemilik perusahaan, memiliki obsesi yang luar biasa terhadap seorang penerus. Setiap kali kami berkumpul saat lebaran atau acara keluarga, ibu mertua saya selalu mengatakan hal yang sama begitu melihat wajah saya. Kirana, kok belum punya anak juga? Kamu pikir sudah berapa tahun kalian menikah? Cepat berikan ibu cucu untuk meneruskan perusahaan penting keluarga kita, ya. Bima juga sebentar lagi 40 tahun, loh. Sebagai istri,
kamu harusnya bisa menjaga kondisi tubuhmu dan mendukungnya, dong. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan enteng di depan banyak kerabat, menusuk tajam ke dalam hati saya, seolah-olah saya adalah produk cacat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Bahkan ketika saya mencoba mengelak dengan senyum kaku, kami berdua masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Ibu mertua saya hanya akan menghela napas panjang dengan sengaja sambil berkata, kebahagiaan seorang wanita itu ya dengan melahirkan anak dan menjaga rumah tangga. Pekerjaanmu itu kan cuma sampingan. Bisa ditinggal kapan saja, kan? Saat-saat seperti itu, saya akan melirik Bima, memohon pertolongan. Namun, ia selalu mengalihkan pandangannya dengan canggung, sibuk dengan ponselnya, atau berpura-pura tidak mendengar sambil mengobrol dengan kerabat lain. Tidak pernah sekalipun ia membela saya. Aku tidak bisa melawan perkataan ayah dan ibu. Anggukkan saja kepalamu dan pura-pura tidak dengar. Ya, di dalam mobil saat perjalanan pulang, hanya kata-kata tidak bertanggung jawab dan tidak bisa diandalkan seperti itu yang selalu keluar dari mulutnya. Perlahan-lahan, saya berhenti berharap untuk dilindungi olehnya. Hari-hari gelap yang menguras fisik dan mental. Tekanan pekerjaan dan tekanan tanpa ampun dari keluarga mertua. Dan yang terpenting, ketidakpedulian dari suami yang seharusnya menjadi pendukung utama saya. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya menangis dalam diam di sudut ranjang double bed kami. Kata cerai berulang kali terlintas di benak saya. Namun, pada suatu hari, terjadi perubahan kecil namun pasti pada tubuh saya. Demam ringan dan kondisi tubuh yang tidak enak badan terus berlanjut. Untuk berjaga-jaga, saya pergi ke dokter kandungan, dan di sanalah saya tiba-tiba diberitahu bahwa saya hamil. Sebuah kehidupan kecil, sekecil butiran kacang, terlihat di monitor USG. Saat mendengar suara detak jantungnya yang kuat, saya merasa semua penderitaan dan kesepian saya selama ini terbayar lunas. Air mata saya mengalir tanpa henti. Semuanya akan berubah. Hubungan kami yang dingin, tatapan sinis dari keluarga mertua anak ini akan menyatukan kembali segalanya. Malam itu, ketika saya menunjukkan foto USG kepada Bima yang baru pulang, ia menangis haru dan memeluk saya begitu erat hingga rasanya saya akan remuk. Terima kasih, Kirana. Akhirnya kita bisa benar-benar menjadi keluarga. Melihat bahunya yang bergetar karena tangis dalam pelukannya yang hangat, saya merasa sangat lega. Ah, syukurlah aku telah mempercayai orang ini. Namun, itu semua hanyalah topeng kepalsuan sempurna yang ia kenakan. Benang harapan tipis yang saya yakini itu, beberapa minggu kemudian, akan hancur berkeping-keping dengan cara yang luar biasa kejam dan mengerikan. Beberapa minggu setelah kehamilan saya terungkap, saya menjalani hari-hari dengan perasaan tenang dan hangat, seolah-olah musim semi telah tiba setelah musim dingin yang panjang. Bima berubah menjadi sangat lembut, seperti orang yang berbeda. Biar aku saja yang bawa barang berat, katanya, selalu menunjukkan perhatian pada setiap kesempatan. Di hari libur, kami duduk berdampingan melihat-lihat katalog perlengkapan bayi. Kira-kira laki-laki atau perempuan, ya? Kalau sudah sedikit lebih besar, aku ingin kita bertiga pergi berkemah di akhir pekan, katanya sambil dengan gembira merencanakan masa depan. Setiap kali melihat wajahnya saat itu, saya berulang kali meminta maaf dalam hati. Maafkan aku karena telah meragukanmu dan bersikap dingin selama ini. Orang ini hanya canggung, tapi sebenarnya dia mencintai keluarganya lebih dari siapapun. Saya benar-benar percaya bahwa hari-hari yang sepi dan dingin sebelumnya adalah cobaan untuk mendapatkan kebahagiaan ini. Namun, mimpi indah itu tidak berlangsung lama. Sekitar sebulan setelah kehamilan saya terungkap, jam pulang Bima mulai larut lagi. Maaf, aku sedang menjajaki klien baru. Hari ini juga ada pertemuan mendadak. Ada banyak masalah di lapangan, jadi aku harus turun tangan langsung. Melihatnya menundukkan kepala dengan ekspresi lelah dan penuh penyesalan, saya tidak bisa menyalahkannya. Dengan kelahiran anak nanti, kami akan membutuhkan lebih banyak uang. Saya pikir, sebagai kepala keluarga, ia merasakan tekanan dan bekerja keras demi perusahaan, dan juga demi kami sekeluarga. Jangan terlalu memaksakan diri, ya. Jaga kesehatanmu. Setiap pagi, saya mengantarnya di depan pintu dengan senyuman. Makan malam sendirian pun tidak lagi terasa sesepi dan menyedihkan seperti dulu. Karena di dalam perut saya, ada kehidupan berharga yang kami dapatkan bersama, yang terus tumbuh. Suatu hari, sejak pagi, hujan dingin turun tanpa henti, membuat hari itu terasa sangat dingin. Sore harinya, saya menerima pesan singkat dari Bima di WhatsApp, beserta sebuah stiker. Hari ini juga lembur. Mungkin tidak sempat makan malam. Saya melihat jam. Sudah lewat pukul 8 malam. Tiba-tiba saya teringat wajahnya yang lelah karena kurang tidur belakangan ini. Saya memutuskan untuk membuatkan sup krim hangat dan roti lapis telur kesukaannya, lalu mengantarkannya ke kantor. Apa dia akan terkejut? Iya,
Tapi aku ingin dia makan sesuatu yang hangat agar bisa sedikit rileks. Saya memasukkan termos besar dan kotak makan ke dalam kantong kertas. Lalu naik taksi. Jarak dari rumah kami ke kantor Bima sekitar 20 menit dengan mobil. Sambil menatap tetesan air hujan yang dingin di jendela, saya membayangkan wajahnya yang menikmati sup buatan saya, dan hati saya sedikit berdebar gembira. Namun, ketika saya tiba di depan gedung perkantoran kecil tempat kantor Bima berada, langkah saya terhenti. Kantor di lantai 2 yang saya lihat ke atas, tidak ada satupun lampunya yang menyala. Gelap gulita, di tempat parkir, bukan hanya mobil Bima, mobil karyawan lain pun tidak ada satupun. Mungkin mereka semua pindah ke restoran terdekat untuk bekerja? Atau mungkin aku salah lihat dan mereka hanya ada di ruangan paling dalam? Saya berusaha keras menafsirkan ke arah yang baik, tetapi berapa kali pun saya menengadah, kantor itu sunyi senyap seperti mati. Kecemasan dingin yang tak dapat dijelaskan mulai merayap di dada saya. Tangan saya yang memegang payung gemetar saat saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan WhatsApp ke Bima. Sayang, semangat kerjanya. Kamu sekarang lagi kerja di mana? Beberapa menit kemudian, balasan datang. Masih di ruang rapat kantor. Lagi berjuang sama tumpukan dokumen. Capek banget. Bersama pesan itu, sebuah foto dikirimkan. Foto yang menunjukkan tumpukan dokumen di atas meja rapat dan sekaleng kopi yang sudah diminum setengah. Ruang rapat kantor. Saya menatap lagi jendela yang gelap gulita, lalu memperbesar foto di layar ponsel saya. Saat itu, saya merasakan darah di seluruh tubuh saya seolah surut. Di sudut foto, ada sebuah kalender meja. Di sana tertulis besar-besar Agustus. Padahal sekarang sudah akhir November, saat angin dingin mulai berhembus. Selain itu, jas yang tergantung begitu saja di kursi di samping meja bukanlah jas biru dongker yang ia kenakan hari ini, melainkan jas musim panas berwarna abu-abu terang. Tidak, mungkin dia hanya lupa membalik kalender. Jari saya yang gemetar berulang kali menggulir layar, memperbesar dan memperkecil foto itu. Namun berapa kali pun saya lihat, di sebelah kalender bahkan ada kipas angin portabel khas musim panas. Kejanggalan ini jelas bukan hanya perasaan saya. Bukan hanya karena hujan dingin, tubuh saya gemetar hebat dari dalam. Kantong kertas berisi sup yang saya buat dengan sepenuh hati terasa seberat timah. Foto yang dikirimkan jelas adalah foto lama. Bima tidak ada di kantor. Dia berbohong padaku dan berada di tempat lain. Jantung saya mulai berdebar kencang seperti jenderang perang di dekat telinga saya. Berbagai pikiran buruk melintas di kepala. Di tengah hujan dingin, saya mulai berjalan di sekitar gedung dengan langkah goyah, hampir lupa memegang payung. Tempat apa yang ingin dia datangi sampai harus berbohong? Apakah benar-benar pertemuan bisnis? Atau dia bertemu dengan orang lain? Ketika saya melangkah ke gang belakang yang dipenuhi bar dan restoran, tiba-tiba cahaya hangat yang terpancar dari jendela sebuah bar bergaya menarik perhatian saya. Dan pandangan saya terpaku di sana, di balik kaca jendela, di kursi konter di dalam bar yang remang-remang, ada punggung yang sangat saya kenal. Jas biru dongker yang ia kenakan hari ini. Saya menahan napas, seolah ditarik oleh sesuatu, saya perlahan mendekati jendela itu sambil basah kuyup oleh hujan dingin. Hujan dingin tanpa ampun membasahi bahu dan punggung saya. Namun, saya tidak merasakan dingin sama sekali, tubuh saya sudah membeku dari dalam. Sebuah bar bergaya yang berdiri tersembunyi di gang belakang yang remang-remang. Dari jendela besarnya yang bergaya antik, interior bar yang diselimuti cahaya oranye hangat terlihat jelas. Kursi kedua dari ujung konter. Yang duduk di sana tidak salah lagi dan bahkan dari belakang pun, terlihat jelas betapa rileksnya dia. Punggung suami yang seharusnya kelelahan karena lembur berhari-hari dan mengatasi masalah tidak ada di sana. Sebaliknya, ia penuh vitalitas yang aneh. Alasannya jelas terlihat saat melihat orang yang duduk di sebelahnya. Tepat di sebelah Bima, duduk merapat seorang wanita muda dengan riasan mencolok dan pakaian terbuka. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu Bima, tersenyum manja sambil membisikkan sesuatu. Bima mendengarkannya sambil tersenyum lebar dengan mata menyipit. Yang lebih tidak bisa dipercaya, tangannya dengan mesra melingkar di pinggang remping wanita itu, sesekali menarik tubuh itu lebih dekat ke arahnya. Bohong. Suara yang keluar dari mulut saya begitu kecil dan bergetar, tertelan oleh suara hujan hingga saya sendiri tidak bisa mendengarnya. Pasti salah lihat, mungkin orang lain yang mirip, atau mungkin ini pertemuan bisnis yang tidak bisa ditolak, dan dia terpaksa berbicara dengan gadis bar. Saya mati-matian mencari alasan di kepala saya, tetapi intuisi saya menolak semuanya. Kedekatan intim itu, dan senyum Bima yang terlihat begitu bahagia. Terlebih lagi, fakta bahwa baru beberapa puluh menit yang lalu dia mengirimiku pesan WhatsApp yang mengatakan sedang berjuang dengan dokumen di ruang rapat,
secara kejam membuktikan bahwa ini adalah perselingkuhan. Saya harus memastikannya. Saya harus tahu apa yang keluar dari mulut itu. Seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Saya menyeret kaki saya yang goyah mendekati pintu masuk bar. Tepat pada saat itu, seorang pelanggan yang hendak keluar untuk merokok membuka pintu, dan pintu masuk sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, bersama dengan musik jazz yang tenang di dalam, percakapan mereka terdengar jelas. "Bima, serius nggak apa-apa? Kalau ketahuan, gawat loh." Suara manja wanita itu terdengar. "Nggak apa-apa, lah, dia itu, kalau aku bilang lembur kerja, pasti percaya banget. Hari ini juga, aku bilang lagi lembur sendirian terus kirim foto lama yang diambil musim panas kemarin, dia langsung ketipu dan khawatir." "Gampang banget, kan?" Itu suara Bima. Suara dengan nada dingin dan menghina yang belum pernah saya dengar sebelumnya menertawakan saya. Saya merasakan syok seolah kepala belakang saya dipukul dengan benda tumpul. Kemana perginya suami yang lembut itu? Orang yang selalu mengkhawatirkan tubuh saya dan setiap pagi berkata, "Jangan memaksakan diri." "Ya, iya, sih. Tapi kan kamu sudah hamil." "Kasihan. Nanti kebebasan Bima jadi hilang." "Dong," kata wanita itu sambil mengusap tepi gelasnya dengan jari, dengan suara yang dibuat-buat seolah bersimpati. Saat itu, jantung saya berdebar kencang. Bagaimana dia akan berbicara tentang anak yang kita tunggu-tunggu? Tolong katakan itu bohong. Tolong katakan bahwa anak itu lucu. Tolong katakan itu saja. Namun doa tipis saya itu hancur berkeping-keping oleh kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri. "Hah? Punya anak itu benar-benar jadi beban, tahu?" Bima mengaduk es di gelasnya hingga berbunyi gemerincing, lalu meludahkannya dengan nada yang sangat kesal. "Itu cuma kebetulan jadi pas liburan di pemandian air panas karena mabuk. Sama sekali nggak ada dalam rencana hidupku. Ah, kebebasanku yang berharga bakal direnggut." Benar-benar menyebalkan. Kejam. Jahat banget. Tapi, Bima yang jahat kayak gitu aku juga suka sih. Tawa kabul mereka berdua larut dalam udara malam yang dingin. Pandangan saya mulai kabur. Kepala saya menjadi kosong, dan saya tidak tahu bagaimana cara bernapas. Beban, hanya karena mabuk, kehidupan berharga yang akhirnya saya dapatkan setelah menahan begitu banyak penderitaan dan tekanan dari mertua. Padahal dia menangis haru saat melihat foto USG. Kehangatan saat dia memelukku dan berkata, "Akhirnya kita bisa menjadi keluarga." Apakah itu semua? Semua itu bohong? Apakah itu hanya akting kotor agar aku merasa tenang? Tenaga saya hilang dari tangan. Sup krim hangat dan roti lapis yang saya buat dengan sepenuh hati untuknya, dalam tubuh saya yang kedinginan. Kantong kertas yang berisi semua itu terlepas dari ujung jari saya. Bruk. Kantong kertas itu jatuh dengan suara tumpul di tengah genangan air. Termos di dalamnya menggelinding keluar, basah kuyup oleh air lumpur. Namun, kedua orang di dalam bar itu masih tenggelam dalam dunia manis mereka sendiri, tidak menyadari keberadaan saya yang berdiri terpaku di luar. Isak tangis yang tak bersuara membuncah, dan saya menutup mulut saya dengan kedua tangan. Aku tidak boleh di sini. Jika aku melihat wajah pria itu lebih lama lagi, aku akan gila. Saya berbalik dan berlari membabi buta di jalanan yang basah oleh hujan. Lupa bahkan untuk membuka payung, saya hanya berlari di kegelapan, menendang aspal basah dengan sepatu hak tinggi saya. Air mata dan air hujan bercampur, membuat pandangan saya kabur. Bohong, bohong, bohong. Saya berteriak berulang kali dalam hati. Saya mendengar suara seluruh kehidupan pernikahan yang saya yakini selama ini runtuh dari fondasinya. Apakah aku telah menyia-nyiakan hidupku untuk pria sekeji ini? Apakah aku bahagia mengandung anak dari iblis seperti ini? Saat itulah. Saat saya hendak mencapai persimpangan, saya merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah, seolah-olah ditusuk dengan pisau tajam dari dalam. Saya berjongkok di tempat, memeluk perut saya erat-erat. Rasa sakit yang membuat saya tidak bisa bernapas datang bergelombang. Apakah karena terlalu lama kehujanan, atau karena syok mental yang ekstrem? Saya mencoba berdiri, tetapi kaki saya tidak bertenaga. Pandangan saya dengan cepat menjadi gelap dan menyempit. Tiba-tiba, saya merasakan sensasi hangat dan lengket menyebar di bagian bawah tubuh saya. Dengan tangan gemetar, saya menyentuh ujung rok saya. Di sana, di bawah cahaya redup lampu jalan, saya merasakan sentuhan cairan kental berwarna gelap, darah, dan dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak, bohong, kan? Jangan. Seluruh darah di tubuh saya seolah surut karena ketakutan, gigi saya gemeletuk tak terkendali. Tolong. Jangan anak ini. Anak ini tidak punya dosa apa-apa. Tolong. Dengan tangan gemetar,
saya mengeluarkan ponsel dari tas, mencoba memanggil ambulans. Namun, layar yang basah tidak merespons jari saya, dan akhirnya terlepas dari ujung jari, jatuh ke tanah yang dingin. Dari kejauhan, saya mendengar suara klakson mobil. "Hei, kamu tidak apa-apa? Siapapun, panggil ambulans." Suara seseorang yang lewat menemukan saya dan berlari mendekat terdengar samar di telinga saya. Namun, kesadaran saya sudah ditarik ke dasar kegelapan yang dalam. Yang terakhir membekas di benak saya adalah senyum Bima yang jelek dan bengkok saat ia memeluk pinggang wanita itu di bar dan tertawa, "Punya anak itu beban. Tidak akan kumaafkan, sama sekali." Di atas aspal yang dingin, kesadaran saya benar-benar hilang. Langit-langit putih yang kaku. Bau desinfektan yang menusuk hidung. Suara elektronik monitor EKG yang berirama teratur. Perlahan-lahan saya membuka kelopak mata saya yang berat. Saya terbaring di ranjang rumah sakit. "Sudah sadar?" Di samping bantal saya, berdiri seorang dokter tua dengan wajah serius dan seorang perawat dengan ekspresi cemas. Dokter itu menatap wajah saya, lalu setelah ragu sejenak, ia dengan tenang mengucapkan fakta yang kejam. "Dengan sangat menyesal kami sampaikan, bayi dalam kandungan Anda tidak dapat diselamatkan. Penyebabnya adalah hipotermia ekstrem karena Anda pingsan di tengah hujan dalam waktu lama, syok mental yang kuat, dan yang terpenting, Anda terlambat tiba di rumah sakit. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami benar-benar menyesal." Saat mendengar kata-kata itu, saya merasakan sesuatu hilang dari dalam hati saya. Anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Hanya ada perasaan hampa yang luar biasa, seolah-olah lubang besar menganga di dada saya, di mana angin dingin bertiup kencang. Perlahan, saya mengangkat lengan saya yang berat dengan jarum infus tertancap, dan meletakkannya di perut saya. Kehangatan kecil yang beberapa jam lalu pasti ada di sana, kini telah hilang selamanya. Tubuh saya, yang tidak bisa melindungi kehidupan itu, telah menjadi wadah kosong. "Kirana." Pintu kamar rumah sakit terbuka dengan kasar, memecah kesunyian. Yang masuk dengan panik adalah suami saya, Bima. Dasinya longgar, rambutnya acak-acakan, dan napasnya terengah-engah. "Kirana, kamu tidak apa-apa? Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku." Bima roboh di samping ranjang saya seolah-olah bersandar padanya, menggenggam tangan saya erat-erat, dan mulai menangis meraung-raung seperti anak kecil. Pekerjaan sedang menumpuk, aku sama sekali tidak sadar ada panggilan masuk di ponsel. Aku terjebak di ruang rapat, berjuang dengan dokumen. Tidak kusangka akan jadi seperti ini. Anak kita yang berharga. Suami yang menangis tersedu-sedu, bahunya bergetar. Jika saja saya tidak melihat wujud aslinya dari balik jendela bar di gang belakang malam itu, saya mungkin akan ikut menangis bersamanya. "Terima kasih sudah datang meskipun sibuk. Ini bukan salahmu, mungkin saya akan menghiburnya dengan bodohnya." Namun, sekarang, saya hanya menatap puncak kepalanya yang bersandar dengan tatapan dingin, seolah-olah melihat benda mati. "Bagaimana bisa kamu berbohong selancar itu, padahal kamu tidak ada di ruang rapat?" Setiap kali dia mendekatkan wajahnya, tercium samar bau asap rokok dan parfum manis wanita yang duduk di sebelahnya di bar itu. Setiap kali bau itu menusuk hidung saya, rasa mual yang hebat membuncah. "Aku akan bicara dengan dokter untuk penjelasan lebih lanjut. Kamu istirahat saja dulu." Setelah melanjutkan tangisan palsunya yang berlebihan untuk sementara waktu, Bima mengangkat wajahnya yang merah bengkak karena menangis, dan keluar dari kamar dengan langkah gontai. Ia adalah suami yang patah hati karena kehilangan istri dan anaknya. Akting yang luar biasa. Namun, sebagai imbalan atas aktingnya yang sempurna, ia membuat kesalahan besar. Ia meninggalkan ponselnya, yang selalu ia bawa kemana-mana, di atas meja samping ranjang saya. Suara getaran terdengar di kamar yang sunyi. Tanpa ekspresi, saya hanya menggerakkan wajah saya dan menatap layar hitam itu. Di layar, sebuah pesan WhatsApp baru muncul dalam bentuk pop-up. Nama pengirimnya adalah Siska, itu adalah nama yang saya kenal baik. Tunangan sahabat saya. Dan nama wanita mencolok yang duduk di sebelah Bima di bar itu, tertawa bahagia. Sebagian pesan ditampilkan dengan jelas di layar kunci. "Bima, istrimu keguguran? Serius? Kamu nggak apa-apa?" Sambil berhati-hati agar selang infus tidak tersangkut, saya mengulurkan tangan dan mengambil ponsel Bima. Meskipun kami suami istri, aku tidak seharusnya melihat ponsel orang lain tanpa izin. Etika semacam itu sudah lama lenyap. Saya tahu kata sandi ponsel Bima. Kebalikan dari tanggal lahirnya. Tidak pernah berubah sejak awal pernikahan kami. Dengan jari-jari yang dingin dan gemetar, saya memasukkan kata sandi dan membuka aplikasi WhatsApp. Di sana, balasan Bima sendiri terhadap pesan dari Siska tadi masih ada dengan jelas.
Pesan terbaru yang mungkin baru saja ia ketik di koridor setelah keluar dari kamar. Aku lagi di rumah sakit. Sial banget. Capek harus pura-pura nangis. Tapi jujur, ini benar-benar melegakan. Akhirnya beban itu hilang. Nanti kalau sudah tenang, kita ketemu lagi di bar itu. Ya. Kangen lihat wajahmu. Saat membaca tulisan itu, sesuatu di dalam diri saya hancur berkeping-keping. Bukan kesedihan. Bukan juga kemarahan atau kebencian. Itu adalah keputusasaan absolut dan perasaan keji yang mendekati niat membunuh yang tajam. Kehidupan kecil yang berjuang untuk hidup di dalam perut saya. Kehidupan yang saya coba lindungi dengan mengorbankan diri saya. Pria yang menertawakannya dengan berkata, beban itu hilang, jujur melegakan. Pria ini bukan manusia. Dia adalah monster jelek dan menjijikkan yang mengenakan kulit manusia. Setetes air jatuh ke layar ponsel. Bukan air mata. Itu adalah darah yang merembes karena tanpa sadar saya menggigit bibir saya terlalu keras. Saya menelan perlahan rasa besi yang menyebar di mulut saya. Tidak akan kumaafkan. Di kamar rumah sakit yang kosong, saya berbisik dengan suara yang seolah-olah keluar dari dasar bumi. Sama sekali tidak akan kumaafkan. Aku akan membuatmu menderita ratusan kali lebih parah dari neraka yang kurasakan ini. Aku akan merebut segalanya darimu dan menyeretmu ke dasar neraka. Rasa cinta saya pada Bima saat itu lenyap tak bersisa. Sebagai gantinya, yang lahir di dalam diri saya adalah api dendam yang dingin, hitam, dan membara dengan mengerikan. Aku akan memberikan keputusasaan terbesar pada pria yang menertawakan dan menginjak-injak anak. Beberapa bulan kemudian, yang akan membuka tirai neraka yang sebenarnya bukanlah orang lain, melainkan saya sendiri. Di kamar rumah sakit yang remang-remang ini, hanya saya sendiri yang bersumpah dalam hati. Hari kepulangan saya dari rumah sakit. Ironisnya, sinar matahari musim gugur yang cerah turun dari langit biru yang jernih. Namun, saat saya membuka pintu depan apartemen dan melangkah masuk, yang menyelimuti saya adalah udara dingin yang menusuk, seolah-olah berada di dalam freezer. Kalau begitu, aku kembali ke kantor. Ya, ada rapat penting dengan klien. Kamu istirahat saja. Bima melempar barang bawaan saya begitu saja ke sofa ruang keluarga, lalu berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengkhawatirkan saya. Langkahnya sangat ringan, sama sekali tidak seperti seorang ayah yang baru saja kehilangan anaknya. Tepat sebelum pintu depan tertutup, saya mendengar samar-samar melodi siulan dari mulutnya. Itu lebih fasih menceritakan isi hatinya yang sebenarnya daripada apapun. Ruang keluarga yang sunyi. Di atas meja, masih tergeletak majalah kehamilan dan katalog perlengkapan bayi. Benda-benda yang baru beberapa hari lalu kami lihat bersama sambil tersenyum, kini tampak seperti puing-puing kejam. Saya membuang katalog itu begitu saja ke tempat sampah. Lalu duduk merosot di lantai yang dingin. Air mata sudah tidak keluar lagi. Hanya rasa sakit tumpul di perut bagian bawah yang mengingatkan saya pada kenyataan bahwa saya telah kehilangan sebuah nyawa. Neraka yang sebenarnya baru saya rasakan 3 hari setelah pulang dari rumah sakit. Kirana, buka pintunya. Tiba-tiba pintu depan digedor dengan kasar, dan suara histeris yang menusuk telinga bergema. Tidak perlu memeriksa interkom. Itu adalah Ibu Bima, ibu mertua saya. Saat saya menyeret tubuh saya yang berat untuk membuka pintu, ibu mertua saya masuk ke ruang keluarga dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa melepas sepatunya dengan benar. Lalu, ia menatap saya yang berdiri pucat dengan tatapan penuh kebencian. Kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Tanpa basa-basi. Yang keluar adalah makian. Sudah membunuh penerus keluarga kami, anak Bima. Beraninya kamu berdiri dengan wajah setenang itu. Sudah kubilang, kan? Wanita yang sok-sokan kerja di luar ya begini jadinya. Gara-gara kamu egois dengan karirmu atau apalah itu, cucu kesayanganku mati. Kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertua itu menjadi pisau tajam yang menusuk jantung saya berulang kali tanpa ampun. Membunuh, cucu kesayanganku mati. Kekerasan verbal itu membuat saya pusing dan bersandar di dinding. Bukan begitu, Bu. Aku tidak mau dengar alasanmu. Lagi pula, keluyuran sendirian di malam hujan itu bukti bahwa kamu sama sekali tidak punya kesadaran sebagai seorang ibu. Gara-gara menikahi menantu cacat sepertimu, nama baik keluarga kita tercoreng. Benar-benar pembawa sial. Ibu mertua semakin menjadi-jadi, terus memaki sambil menunjuk-nunjuk wajah saya. Saat itulah, ceklek. Pintu depan terbuka, dan Bima yang pulang kerja masuk ke ruang keluarga. Bu, kalau mau datang kan bisa telepon dulu. Bima, kamu juga. Gara-gara kamu memanjakan istri seperti ini, dia jadi besar kepala. Lagi pula, melihat Bima, saya meliriknya dengan harapan, seolah-olah berpegangan pada sedotan. Tolong aku, Bima. Aku keluar di tengah hujan karena khawatir padamu.
Namun, Bima mengalihkan pandangannya dengan canggung. Lalu melemparkan kata-kata dingin kepada saya. Apa yang dikatakan ibu benar, Kirana? Hah? Aku juga jujur kecewa. Padahal aku sudah sangat menantikannya. Kalau saja kamu lebih menjaga tubuhmu dan tidak keluyuran di hari hujan, anak itu pasti masih hidup sekarang. Kamu kurang punya kesiapan untuk menjadi seorang ibu. Coba renungkan kesalahanmu. Suami yang menatapku rendah dengan napas panjang, berlagak sebagai korban. Ibu mertua yang membela anaknya, benar, Bima begitu terluka, dan semakin menyudutkan saya. Saat itu, sesuatu di kepala saya benar-benar putus. Kecewa, renungkan kesalahanmu, layar WhatsApp yang saya lihat di rumah sakit terlintas kembali di benak saya. Capek harus pura-pura nangis, jujur, melegakan. Akhirnya beban itu hilang. Pria yang menulis itu sekarang, di depan saya, bersama ibunya, menyalahkan saya sebagai penjahat yang membunuh anaknya. Kemarahan yang membuat mual membuncah dari dasar perut saya seperti magma. Saya ingin sekali menampar wajah pria ini. Saya ingin menunjukkan ponsel itu dan berteriak, aku tahu semua sifat aslimu. Saya ingin menjerit seperti orang gila dan mencekik leher ibu dan anak yang mengerikan ini. Namun saya mengepalkan kedua tangan saya yang gemetar dan menundukkan kepala dalam-dalam. Saya minta maaf. Suara saya serak dan bergetar. Saya yang bodoh. Karena kecerobohan saya, merenggut nyawa berharga kalian. Sungguh, maafkan saya. Mohon maafkan saya. Melihat saya yang jatuh ke lantai dan menangis terseduh-seduh, ibu mertua saya tertawa sinis. Akhirnya kamu sadar betapa berdosanya kamu. Bima pun berkata dengan nada puas, kalau kamu mengerti, ya sudah. Untuk sementara ini, bersikaplah yang baik. Mereka tidak menyadari bahwa air mata yang saya teteskan ini bukan berasal dari kesedihan atau penyesalan. Bahwa semua air mata yang jatuh ke lantai ini adalah kristal kebencian. Saya memerankan peran sebagai istri menyedihkan yang hancur fisik dan mental dengan sempurna. Untuk membuat mereka benar-benar lengah, berpikir, orang ini sudah tidak punya tenaga untuk melawan, hanya karung pasir yang berguna. Malam harinya, setelah ibu mertua pergi seperti badai dan Bima masuk ke kamar tidur dengan alasan lelah, mau tidur, saya berdiri di depan cermin wastafel dan membasuh wajah dengan air dingin. Wajah saya di cermin, mata merah bengkak, bibir pucat. Namun, mata di baliknya memancarkan cahaya dingin yang tajam, seperti binatang buas yang mengincar mangsa di kegelapan. Baiklah, mari kita mulai persiapan serangan balasan. Saya bergumam dengan suara yang tidak terdengar oleh siapapun, dan membuka laptop saya. Penghinaan dan keputusasaan yang mereka berikan hari ini, saya pasti akan membuat pria itu, wanita itu, dan ibu mertua itu merasakan neraka ratusan kali lipat. Untuk membuat mereka sadar sampai ke tulang sumsum betapa mengerikannya harga yang harus dibayar karena menyebut anak saya sebagai beban. Tanpa ada yang menyadari, saya diam-diam mengambil langkah pertama, menuju pembalasan dendam yang kejam. Sejak keesokan harinya setelah pulang dari rumah sakit, kehidupan ganda saya yang aneh dimulai. Selama matahari terbit, saya memerankan peran sebagai istri yang menyedihkan, sakit jiwa dan raga. Di depan Bima, saya selalu bersikap seperti binatang kecil yang ketakutan. Jika dia berdecak kesal, saya akan gemetar ketakutan. Saya mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan sempurna, berhati-hati agar tidak merusak suasana hatinya. Bima, melihat saya yang tidak melawan, menjadi sangat tenang. Ia meremehkan saya, berpikir, orang ini sudah tunduk padaku. Namun di malam hari, setelah Bima pulang mabuk dan tertidur mendengkur, saya menyelinap keluar dari tempat tidur tanpa suara. Di ruang keluarga yang gelap, saya berubah menjadi pembalas dendam yang kejam. Target pertama adalah ponsel dan laptop kantornya. Bima adalah orang yang ceroboh dan menggunakan kata sandi yang sama untuk semuanya. Ia tidak memiliki kewaspadaan sedikit pun terhadap istrinya. Setiap malam, setelah memastikan ia tertidur lelap, saya bergerak. Saya mengambil ponsel dari tasnya dan mentransfer semua data ke cloud rahasia pribadi saya. Percakapan WhatsApp yang vulgar, gambar struk hotel cinta, riwayat penggunaan kartu kredit untuk restoran mahal dan barang-barang bermerek, saya menyimpan setiap bukti tanpa ada yang terlewat. Saat menelusuri percakapannya dengan wanita selingkuhannya, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Nama wanita itu Siska. Saat melihat fotonya, saya merasa pernah melihat wajah itu. Saya berhasil melacak akun media sosial rahasianya, dan saya menahan napas. Tidak mungkin. Siska adalah tunangan Doni, sahabat saya sejak kuliah. Beberapa bulan lalu, Doni dengan gembira bercerita, tahun depan aku akan menikah dengannya. Dia bahkan memperkenalkan Siska kepada saya, dan kami pernah makan bertiga. Saat itu,
Siska tersenyum manis di sebelah Doni. Kedua orang ini, sambil tertawa, menusuk punggung sahabat baik saya dengan pisau. Saya hampir meremukan ponsel di tangan saya karena marah. Namun dosa Bima tidak berhenti hanya pada perselingkuhan. Saya membuka laptop kantor yang ia bawa pulang. Data di server kantor yang bisa diakses dengan wewenang direktur. Di sana, tersembunyi kebenaran yang lebih mengerikan. Riwayat obrolan internal perusahaan dan email dengan Departemen SDM. Membacanya, tubuh saya gemetar hebat karena marah. Bima menyalahgunakan kekuasaan absolutnya sebagai direktur. Ia secara rutin melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan wanita muda di perusahaan. Malam ini makan berdua saja, yuk. Kalau kamu menuruti perkataanku, penilaian bonusmu akan kunaikkan. Kamu pikir bisa hidup di perusahaan ini dengan melawanku? Pesan-pesan menjijikan seperti itu tersisa puluhan. Tentu saja, banyak karyawan wanita yang menolak ajakan itu dengan tegas. Lalu, Bima berbalik menyerang mereka, memberikan pekerjaan sepele dalam jumlah yang tidak masuk akal menjelang jam pulang. Memarahi mereka dengan suara keras di depan semua karyawan karena kesalahan kecil, menyudutkan mereka hingga ke batasnya. Ia menekan mereka secara mental dengan power harassment yang kejam. Memaksa mereka mengundurkan diri. Bukti perbuatan tidak senonoh dan pelecehan kekuasaan muncul satu persatu di layar. Orang ini bukan manusia. Seberapa busuknya dia. Saat saya menahan mual sambil melihat daftar karyawan yang mengundurkan diri, pandangan saya berhenti pada satu nama. Di sana tertulis nama yang seharusnya tidak pernah saya lihat. Maya. Nama adik perempuan saya yang 5 tahun lebih muda. Maya, sampai beberapa waktu lalu, bekerja paruh waktu sebagai staf administrasi di perusahaan Bima. Saya yang merekomendasikannya, berpikir, kalau di perusahaan kakak ipar, pasti aman. Namun, beberapa bulan lalu, ia tiba-tiba berhenti dengan alasan kondisi tubuh kurang baik. Belakangan ini, ia mengurung diri di kamarnya di rumah orang tua kami, tidak mau bertemu siapapun. Saya pikir itu hanya masalah hubungan di tempat kerja. Dengan tangan gemetar, saya membuka riwayat pesan antara Maya dan Bima. Di sana, terbentang neraka yang membuat saya ingin memalingkan muka. Maya, kamu hari ini cantik, ya. Kita makan enak yuk, rahasia dari kakakmu. Kenapa kamu mengabaikanku? Kamu tahu kan apa yang akan terjadi pada kakakmu kalau kamu membuatku marah? Kalau aku membuat perusahaan ini bangkrut, Kirana juga akan jadi gelandangan. Kamu tidak apa-apa dengan itu. Bima, dengan kurang ajarnya, bahkan mengerahkan taring berakunnya kepada adik saya. Ia menggunakan keberadaan saya sebagai tameng, terus mengancam Maya dengan kata-kata keji. Maya, karena tidak ingin menyusahkan saya, menahannya sendirian. Setelah mencapai batasnya dan berhenti dari perusahaan, rasa takut membuatnya menutup hatinya dalam-dalam. Semua ini karena saya percaya bahwa iblis ini adalah suami yang baik. Jeritan tak bersuara membuncah dari tenggorokan saya. Tidak pernah ada malam di mana saya begitu mengutuk kebodohan saya sendiri. Selama saya dengan santainya melihat majalah kehamilan, betapa besar ketakutan yang Maya rasakan, dalam keputusasaan macam apa dia menangis sendirian setiap malam. Saya menutupi wajah dengan kedua tangan dan menangis dalam diam di ruang keluarga yang gelap. Tetesan air mata besar jatuh ke lantai. Namun, air mata itu segera mengering. Menatap layar laptop lagi, mata saya tidak lagi ragu. Ini bukan lagi balas dendam saya sendiri. Ini adalah balasan atas pengkhianatan dan penghinaan terhadap sahabat saya, Doni. Penyesalan para karyawan wanita yang hidupnya dihancurkan. Dan yang terpenting, kejahatan besar karena telah merusak hati adik perempuan saya yang berharga. Bima, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku pasti akan menjatuhkanmu ke neraka. Aku akan menghancurkanmu secara sosial. Aku akan merebut segalanya darimu agar kamu tidak bisa lagi berjalan di bawah sinar matahari. Saya menyimpan semua bukti yang terkumpul di sebuah USB yang dilindungi kata sandi berlapis. Selain itu, saya mencetak dokumen-dokumen itu dan menyusunnya dengan rapi dalam sebuah map tebal. Melihat keluar jendela, fajar mulai menyingsing. Pintu neraka yang sebenarnya di dalam hati saya kini telah terbuka sepenuhnya. Untuk menyempurnakan persiapan balas dendam, kekuatan saya sendiri memiliki batas. Pengetahuan hukum profesional sangat penting. Dan yang terpenting, saksi untuk membuktikan kejahatannya. Tanpa itu, saya tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Saya pertama-tama menghubungi seseorang yang benar-benar bisa saya percaya. Dia adalah mantan rekan kerja saya di perusahaan multinasional tempat saya bekerja. Namanya Agung. Meskipun ia telah pindah ke departemen lain beberapa tahun lalu,
Ia masih menjadi orang penting yang sering saya ajak berkonsultasi tentang pekerjaan. Suatu siang di akhir pekan, di sebuah kedai kopi yang tenang di dekat stasiun, Agung, yang muncul di tempat pertemuan, mengerutkan kening dengan cemas begitu melihat wajah saya. "Kirana, kamu kurusan sekali. Wajahmu juga sangat pucat. Jangan-jangan kamu memaksakan diri bekerja?" Mendengar suaranya yang lembut dan tenang, saya merasa ketegangan yang selama ini saya tahan hampir putus. Sambil menatap cangkir kopi di tangan saya menceritakan semua kebenaran padanya. Malam dingin saat saya keguguran dan dilarikan ke rumah sakit. Suami saya yang tertawa di belakang saya dengan selingkuhannya, mengejek saya. Kekuasaan absolutnya sebagai direktur yang ia gunakan untuk memaksa karyawan wanita muda mengundurkan diri satu persatu, dan bahkan adik perempuan saya yang berharga menjadi korban. Agung mendengarkan dalam diam tanpa menyela. Namun, kepalan tangannya di atas meja bergetar hebat karena marah. Tidak bisa dimaafkan. Manusia serendah itu menjadi suami sahabatku, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Aku akan membantumu dengan sekuat tenaga, Agung berkata dengan suara tenang namun kuat. Senior saya waktu kuliah ada yang jadi pengacara hebat. Dia sangat ahli dalam urusan perusahaan dan masalah ketenaga kerjaan yang rumit. Akan segera kuperkenalkan. Kirana, kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Dia tidak mencoba mendekati saya secara berlebihan. Dia hanya diam-diam menopang punggung saya yang hampir roboh. Jarak yang pas dan ketulusan yang tidak memaksa itu memberikan kehangatan yang pasti pada hati saya yang membeku. Beberapa hari kemudian, atas perkenalan Agung, saya pergi ke sebuah kantor hukum. Pengacara hebat yang terkenal, Pak Gunawan, dan seorang konsultan hukum ketenagakerjaan yang khusus menangani masalah buruh. Kami duduk mengelilingi meja besar, dan saya menunjukkan bukti di dalam USB. Melihat data dan dokumen tebal yang saya susun semalaman, Pak Gunawan melebarkan matanya di balik kacamata dengan ekspresi tak percaya, lalu menghela napas. Ini lebih buruk dari yang saya bayangkan. Namun, sebagai bukti, ini sudah lebih dari cukup. Tentu saja kita bisa menuntut ganti rugi perselingkuhan, dan pada saat yang sama, kita bisa melaporkan pelecehan seksual dan power harassment di perusahaan, bahkan menuntut ganti rugi atas pemecatan tidak sah. Kita bisa menyerang dari semua sisi sekaligus. Saya mengangguk dalam-dalam mendengar kata-kata Pak Gunawan yang meyakinkan. Saya tidak ingin memberinya celah sedikit pun untuk melawan. Saya ingin menyulut api dari semua arah secara bersamaan dan menutup semua jalan keluarnya. Saya ingin menghancurkan status sosialnya hingga berkeping-keping. Baik, mengerti. Mari kita lakukan secara tuntas. Namun, untuk memaksimalkan kekuatan laporan ini, kita memerlukan kesaksian hidup dari para wanita yang menjadi korban. Kirana, bisakah Anda menghubungi mereka? Ya, saya pasti akan meyakinkan mereka semua. Sore itu, saya pergi ke rumah orang tua dan mengetuk pintu kamar adik saya, Maya. Kamar yang remang-remang dengan tirai tertutup dan udara pengap. Maya, yang duduk memeluk lutut di atas tempat tidur, tampak sangat kurus dan telah kehilangan keceriaan masa lalunya. "Kakak, maafkan aku." Begitu melihat wajah saya, Maya menangis terseduh-seduh. "Aku tidak ingin merusak kehidupan pernikahan kakak yang bahagia. Jadi aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang kelakuan aneh orang itu. Aku pikir kalau aku menahannya sendirian, semuanya akan baik-baik saja." Saya duduk di samping Maya dan memeluk bahunya yang kurus dan gemetar. "Bukan, Maya. Aku yang harus minta maaf. Aku yang memperkenalkanmu ke perusahaan yang dikelola oleh iblis itu. Sungguh, maafkan aku. Pasti berat sekali sendirian." Ya, kami berdua menangis berpelukan hingga suara kami serak. Akhirnya, saya membuka map tebal yang saya bawa. Di dalamnya ada bukti-bukti kejahatan keji yang telah dilakukan Bima, catatan penderitaan para karyawan wanita. "Maya, dengarkan baik-baik. Pernikahanku sudah berakhir." Pria itu menertawakan bayi di perutku, menyebutnya beban. "Aku tidak akan pernah memaafkannya. Aku akan merebut segalanya darinya." Maya mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap saya dengan kaget. "Maukah kamu berjuang bersamaku melawan pria itu, agar tidak ada lagi korban tak berdosa sepertinya? Dan yang terpenting, untuk mengembalikan martabatmu sendiri." Selama beberapa saat, hanya suara jam yang terdengar di kamar yang sunyi. Maya, dengan tangan gemetar, menyentuh pelan map bukti itu. Lalu, sambil menggigit bibirnya kuat-kuat, ia mengangguk dengan mantap. "Aku mau. Aku tidak akan lari lagi. Sama sekali tidak akan lari. Aku akan bersama kakak membuat pria itu menebus dosanya." Cahaya yang kuat dan lurus kembali ke mata Maya. "Sejak hari berikutnya setelah mendapatkan sekutu terkuat, kami segera bertindak. Para wanita yang dipaksa mengundurkan diri dengan alasan tidak adil,
Kami menghubungi mereka satu persatu secara rahasia dan menemuinya langsung. Awalnya, semua orang sangat ketakutan, mereka takut pada kekuasaan Bima sebagai direktur dan pembalasan dendamnya yang kejam. Namun, ketika saya menunjukkan bukti-bukti kuat yang saya kumpulkan dan dengan sabar menjelaskan bahwa kami didukung oleh pengacara dan konsultan hukum yang hebat, api kemarahan perlahan mulai menyala di mata mereka. Saya juga akan bekerja sama. Saya sudah lama merasa sangat kesal karena hanya bisa menangis dalam diam. Gara-gara pria itu, saya harus berobat ke psikiater. Saya pasti akan membuatnya meminta maaf. Saya ingin hidupnya hancur berantakan. Kemarahan yang terpendam dari para korban menjadi satu kekuatan besar. Kebencian yang tadinya terpisah-pisah berubah menjadi api raksasa yang akan membakar Bima. Tim pengacara terkuat, konsultan hukum, dan banyak korban wanita. Jaring raksasa yang tak terhindarkan untuk mengepung Bima sepenuhnya telah selesai dibuat. Sementara itu, Bima sama sekali tidak menyadari bahwa bom waktu neraka telah dipasang di bawah kakinya. Malam itu pun, ia pulang mabuk berat larut malam. "Hei, Kirana, ambilkan air dingin. Cepat." Ia duduk senaknya di sofa ruang keluarga, melonggarkan dasi jasnya dengan kasar, dan membentak saya seolah-olah saya adalah pembantu rumah tangga. "Baik, sayang. Akan segera saya bawakan air dingin." Saya menyodorkan gelas berisi es dengan kedua tangan, dengan sopan. Bima merebut gelas itu dan menenggaknya sekaligus. "Kamu itu, setelah keguguran jadi pengangguran kan? Setidaknya urus aku dan pekerjaan rumah dengan sempurna. Aku ini setiap hari bekerja setengah mati demi karyawan dan perusahaan. Aku tidak punya waktu untuk bermalas-malasan di rumah sepertimu." Suami yang menatapku rendah sambil menyilangkan kaki dengan angkuh dan tertawa sinis. Di lehernya yang kendur, samar-samar terlihat bekas ciuman merah yang mungkin ditinggalkan oleh Siska. Betapa kejinya pria ini, dan betapa menyedihkannya. "Iya, sayang. Terima kasih atas kerja kerasmu setiap hari. Saya sangat berterima kasih karena Anda berjuang demi perusahaan." Sambil menundukkan kepala dalam-dalam hingga hampir menyentuh lantai, saya tersenyum dingin seperti es dalam hati. "Duduklah sepuasmu di kursi direktur itu. Tanpa menyadari bahwa kursi yang kamu pegang erat-erat itu akan segera hancur berkeping-keping. Persiapan serangan balasan sudah selesai. Hitung mundur menuju kehancuran sudah memasuki tahap akhir. Hanya tinggal sedikit lagi kesabaran, sampai iblis itu kehilangan segalanya dan menangis menjerit di dasar neraka. Malam yang tenang untuk mengakhiri segalanya telah tiba. Di atas meja ruang keluarga, tergeletak selembar kertas hijau surat cerai yang telah saya tanda tangani dan bubuhi materai. Sekitar lewat tengah malam, suara pintu depan terbuka dengan kasar terdengar, dan Bima pulang dengan langkah gontai. Bau alkohol yang menyengat dan parfum manis wanita itu lagi. Bau busuk yang menusuk hidung saya ini, hari ini adalah terakhir kalinya saya menciumnya selamanya. "Hei Kirana. Air dingin. Cepat bawa ke sini." "Tidak peka sekali, sih." Ia duduk senaknya di sofa, menarik dasinya dengan kasar, dan membentak dengan angkuh. Saya mendekat dengan tenang dan menunjuk kertas di atas meja, "Bukan air. Tolong tanda tangani ini." Bima menatap kertas di atas meja dengan wajah kesal. Dan setelah membaca tulisan di sana, ia tertawa sinis. "Hah, surat cerai? Kamu akhirnya gila, ya? Berani-beraninya kamu menceraikanku?" Saya berlutut di lantai tanpa ekspresi dan membuka mulut dengan tenang. "Ya, saya sudah tidak tahan lagi. Dengan kehidupan yang dingin ini, dengan kata-kata kasar dari ibu Anda, besok saya akan meninggalkan rumah ini." Bima menatap wajah saya sejenak, lalu tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, lucu sekali, justru bagus. Kamu yang minta duluan, jujur saja aku sangat terbantu." Ia mengeluarkan pulpen mahal dari saku jasnya dan tanpa ragu mulai menandatangani surat itu. Istri cacat yang tidak bisa melahirkan anak itu sudah lama jadi pengganggu saja. "Aku juga mau menikmati hidup baru. Aku tidak butuh wanita murung sepertimu lagi." Suami yang menandatangani dengan lancar. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan dan senyum keji. "Aku bisa menikah lagi dengan Siska secara terang-terangan." Mungkin begitu pikirnya, membuatnya di atas awan. "Tapi, Kirana, ada satu hal yang perlu kuperingatkan," kata Bima sambil melempar pulpen yang telah selesai digunakan dengan kasar. Ia mengkondongkan tubuh dari sofa dan menatap saya dengan mata dingin seperti ular. "Jangan coba-coba minta tunjangan atau pembagian harta gono gini. Kalau kamu berani pakai pengacara untuk memeras uang dariku." Ia mulai tersenyum menyeramkan. "Adikmu, Maya. Baru-baru ini dia masuk ke perusahaan desain baru, kan? Direktur perusahaan itu senior saya waktu kuliah." Saya gemetar ketakutan,
berpura-pura menjadi istri malang yang ketakutan. Tolong jangan sentuh Maya. Melihat reaksi panik saya, Bima tertawa puas dari lubuk hatinya. Kalau aku telepon seniorku, Maya bisa dipecat besok. Bukan, aku bisa membuatnya benar-benar di blacklist dari seluruh industri ini. Mengerti? Kejam sekali. Bukan kejam. Ini kerasnya dunia. Salah sendiri melawan kekuasaanku. Kalau kamu melawanku, seluruh keluargamu akan hancur. Mengerti? Sadar dirilah, ancaman seperti iblis yang kemanusiaannya telah hancur total. Saya mengerti. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya jatuh ke lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan, dan berpura-pura menangis terseduh-seduh. Bima mendengus, wanita gampangan, dan dengan suasana hati yang baik, ia menghilang ke kamar tidur sambil bersenandung. Brak, suara pintu tertutup dengan tumpul. Saat itu, ekspresi ketakutan di wajah saya lenyap. Sebagai gantinya, muncul senyum dingin seperti es. Saya mengeluarkan perekam suara kecil dari saku celemek saya. Saat saya menekan tombol berhenti merekam, lampu merah kecil padam dengan tenang. Pria bodoh yang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Memberikan bukti yang menentukan dengan sendirinya. Ancaman yang sangat jahat terhadap adik saya. Dan penyalahgunaan posisi superior sebagai seorang pengusaha. Dengan ini, kejahatannya bertambah satu lagi, dan menjadi pasti. Keesokan paginya, sebelum Bima bangun, saya memasukkan semua barang bawaan saya ke dalam mobil dan meninggalkan apartemen yang suram itu. Saya langsung menuju kantor catatan sipil dan menyerahkan kertas hijau itu begitu kantor buka. Baik, sudah kami terima. Saat mendengar kata-kata petugas yang formal, rantai besi berat yang selama ini mengikat saya hancur berkeping-keping. Saat saya keluar, langit biru cerah tanpa awan membentang. Udara pagi yang dingin terasa luar biasa menyegarkan. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Agung. Perceraian sudah sah, lanjut ke tahap berikutnya. Balasan datang segera. Mengerti. Akan kusampaikan pada Pak Gunawan. Akhirnya, ya, Kirana. Aku juga akan segera ke sana. Saya mampir ke rumah orang tua, menjemput Maya, dan kami menuju kantor hukum Pak Gunawan. Di dalam mobil, saya memperdengarkan rekaman semalam kepada Maya. Maya, aku dengar dia mencoba menekan tempat kerja barumu. Jangan khawatir. Maya sedikit mengerutkan kening, tetapi segera tertawa kecil dengan kuat. Tidak apa-apa, Kak. Pak Gunawan sudah lebih dulu bertindak dan menjelaskan semuanya kepada direktur tempat kerja baruku. Ya, direktur yang katanya senior Bima itu sudah menjadi sekutu kuat kami. Setelah mengetahui fakta pelecehan seksual dan power harassment Bima, ia dengan tegas memutuskan hubungan. Aku tidak mau berurusan dengan pria busuk seperti itu. Bima masih dengan bodohnya mengira dirinya adalah penguasa absolut. Koneksi dan jaringan yang ia andalkan sudah rapuh seperti rumah rayap dari dalam. Sore itu, di ruang rapat Pak Gunawan yang luas, kami semua, bersama para korban wanita, berkumpul. Di wajah semua orang, tidak ada lagi ketakutan atau air mata. Yang ada hanyalah tekad yang tenang dan membara untuk berjuang sampai akhir. Semuanya, sudah siap? Pertanyaan saya dijawab dengan anggukan kuat dan dalam dari semua orang. Pertama, laporan ke Dinas Ketenagakerjaan. Lalu, surat somasi ke semua direksi perusahaannya. Dan yang terakhir, laporan internal ke pimpinan perusahaan mitra bisnis utamanya yang menjadi sponsor terbesar. Semua surat gugatan dan dokumen bukti ini akan dikirimkan pada waktu yang sama. Pak Gunawan menepuk tumpukan amplop coklat tebal di atas meja. Dan yang terakhir adalah ini. Saya mengambil sebuah amplop putih khusus. Tujuannya adalah sahabat saya, Doni. Tunangan dari selingkuhan terkutuk itu, Sisca. Di dalam amplop tebal ini, ada banyak bukti perselingkuhan mereka. Foto-foto vulgar, struk hotel, dan riwayat WhatsApp. Ini juga dijadwalkan akan sampai langsung ke tangannya sore ini, saat ia pulang kerja. Bima, saatnya kamu menerima akibat dari semua perbuatan tidak adilmu, dari semua nyawa yang telah kau hancurkan. Jam dinding di kantor menunjukkan pukul 3 sore yang telah ditentukan. Baiklah, mari kita mulai. Waktunya untuk menunjukkan neraka yang sebenarnya kepada iblis-iblis itu. Dengan aba-aba tenang saya, tombol bom raksasa berkekuatan maksimum untuk menghancurkan kehidupan seorang pria bernama Bima akhirnya ditekan secara serentak. Gampang banget, cerai tanpa tunjangan dan harta gono gini. Aku jenius, kali ya. Sore itu, Bima duduk santai di kursi kulit empuk di ruang direktur, menyandarkan kedua kakinya di atas meja, dan tertawa terbahak-bahak sendirian. Di tangannya ada salinan akta cerai yang baru. Nama Kirana sudah benar-benar hilang dari sana. Dengan ini, aku bebas.
Istri cerewet dan anak pengganggu sudah lenyap. Mulai sekarang, aku akan menikmati hidup bersama Siska. Sambil bersenandung, ia mengambil ponsel dan mengirim pesan WhatsApp ke Siska. Hari ini aku resmi jadi lajang lagi. Malam ini kita rayakan awal baru kita di restoran Prancis mewah, ya. Tepat setelah ia menekan tombol kirim, kring. Telepon internal di atas mejanya berdering nyaring. Apaan sih? Berisik. Kan sudah kubilang nanti saja. Sambil berdecak kesal, ia mengangkat gagang telepon. Dari seberang, terdengar suara panik seperti jeritan dari staf administrasi wanita. Pak Direktur, gawat. Direksi dari PT Agung Jaya ingin bicara segera. PT Agung Jaya adalah mitra bisnis terbesar yang menjadi sandaran utama perusahaan Bima. Pelanggan besar yang menyumbang sebagian besar pendapatan, yang sama sekali tidak boleh dibuat marah. Bima buru-buru menurunkan kakinya dari meja, berdeham, dan menaikkan nada suaranya. Halo, dengan Bima di sini. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kerja sama kita berakhir hari ini. Suara dari telepon itu rendah dan dingin, seperti suara dari neraka. Maksudnya, Pak Direktur, jangan pura-pura bodoh. Baru saja divisi hukum kami menerima setumpuk surat gugatan dan data bukti. Kudengar kau melakukan pelecehan seksual dan power harassment terhadap karyawati perusahaanmu, bahkan sampai memecat mereka secara tidak sah. Ditambah lagi, perselingkuhan. Kami tidak bisa melanjutkan bisnis dengan perusahaan yang dipimpin oleh orang yang tidak punya etika dan antisosial sepertimu. Semua kontrak yang ada akan kami putuskan saat ini juga. Tunggu, Pak. Itu pasti salah paham. Seseorang mencoba menjatuhkan saya. Saat Bima mencoba membela diri dengan panik, klik, telepon diputus secara sepihak. Hei, tunggu. Kalau Agung Jaya pergi, pendapatan kita. Di depan suara tutut-tutut yang kaku, Bima merasakan darah di wajahnya surut. Namun, rentetan neraka yang menimpanya baru saja dimulai. Pintu berat ruang direktur terbuka dengan kasar, seolah ditendang. Yang masuk dengan panik adalah direktur senior yang telah mendukung perusahaan sejak zaman ayah Bima. Di tangannya tergenggam amplop coklat yang familiar. Bima, apa yang sudah kau lakukan di perusahaan ini? Pak. Ada apa tiba-tiba teriak-teriak? Jangan pura-pura bodoh. Aku baru saja menerima surat somasi dari pengacara di rumahku. 5 mantan karyawati bersama-sama menggugatmu secara pribadi dan perusahaan atas pelecehan seksual dan pemecatan tidak sah, dan dilampirkan data suara sebagai bukti. Direktur senior itu, dengan wajah merah padam karena marah, melemparkan tumpukan dokumen ke wajah Bima dengan sekuat tenaga. Perusahaan yang dibangun ayahmu dengan darah dan keringat ini, mau kau hancurkan dalam 1 hari karena kelakuanmu yang tidak bermoral dan power harassment? Tidak. Ini jebakan untuk menjatuhkanku. Benar. Wanita-wanita itu bersekongkol. Saat itu, staf administrasi wanita kembali berlari ke ruang direktur, kali ini dengan wajah hampir menangis. Pak Direktur. Di resepsionis lantai 1 ada petugas dari Dinas Ketenagakerjaan. Mereka akan segera melakukan inspeksi mendadak terkait manajemen ketenagakerjaan dan kasus pemecatan tidak sah, pemutusan kontrak dari mitra bisnis utama, gugatan serentak dari para direksi, dan investigasi paksa dari Dinas Ketenagakerjaan. Kepala Bima benar-benar kacau dan kosong. Apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa semuanya terjadi serentak di saat seperti ini? Dalam keadaan panik, Bima meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Benar. Di saat seperti ini, aku harus menunjukkan kekuasaanku. Aku akan menghubungi seniorku yang mempekerjakan adik Kirana, Maya, dan membuatnya dipecat. Dengan begitu, Kirana pasti akan menangis memohon dan menghentikan semua kekacauan ini. Dengan harapan terakhir, Bima menelepon nomor seniorku. Halo? Senior, ini aku, Bima. Sebenarnya, aku sedang ada masalah, dan soal Maya yang pernah kubicarakan. Bisa tolong dilakukan sekarang? Tolong pecat dia dari perusahaan. Dasar kau sampah. Suara yang kembali dari telepon itu dingin dan penuh penghinaan, belum pernah ia dengar sebelumnya. Senior, bukti-bukti perbuatan menjijikan dan power harassment yang kau lakukan, sudah sampai padaku juga. Jangan gunakan karyawan terbaikku sebagai alat ancaman rendahanmu. Aku putus semua hubungan denganmu, jangan pernah telepon aku lagi, dasar kriminal. Klik. Telepon diputus dengan kejam. Bima hampir menjatuhkan ponselnya karena putus asa. Ia baru sadar bahwa ia hanyalah katak dalam tempurung yang mengira dirinya adalah penguasa absolut. Jaringannya yang ia anggap kuat, tak berdaya di hadapan bukti-bukti telak ini, hanyalah istana pasir. Saat itu, Siska, selingkuhannya, juga sedang didorong ke dasar neraka terbesar dalam hidupnya. Doni, makan malam hari ini mau apa?
aku lagi ingin makanan Italia, nih. Siska, di ruang keluarga apartemen tempat mereka tinggal bersama, dengan santainya melihat majalah pernikahan sambil menyapa tunangannya, Doni, yang baru saja pulang. Namun Doni tidak menjawab sama sekali. Ia, dengan wajah dingin seperti patung es, melangkah masuk ke ruang keluarga tanpa kata, lalu membanting amplop putih tebal yang dipegangnya ke atas meja. Apa ini? Saat Siska membuka amplop dengan wajah curiga, tumpukan foto dan dokumen meluncur keluar. Itu adalah foto-foto vulgar Bima dan dirinya keluar masuk hotel cinta, cetakan percakapan WhatsApp cabul mereka, dan transkrip rekaman suara di bar saat mereka menertawakan kehamilan itu dengan menyebutnya beban. Ekspresi di wajah Siska seketika lenyap. Doni, ini tidak ada alasan. Pengacara sudah turun tangan, dan semuanya sudah terverifikasi. Di mata Doni, tidak ada lagi kelembutan. Hanya ada kebencian yang tak terhingga. Kau menghancurkan keluarga sahabatku dan menertawakan bayi yang meninggal bersama-sama. Ya, aku tidak mungkin menikah dengan monster berhati busuk sepertimu. Tidak, ini Bima yang memaksa. Aku tidak bisa menolak. Jangan bohong. Aku sudah baca semua riwayat WhatsApp-nya. Kau sendiri yang mengajaknya, kan? Suara bentakan Doni membuat Siska gemetar ketakutan dan jatuh ke lantai. Pertunangan ini batal. Aku akan memberitahu orang tuamu dan perusahaanmu tentang semua ini. Aku akan menuntutmu ganti rugi yang sangat besar atas penderitaan mentalku, jadi bersiaplah. Sekarang juga, kemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Tidak, maafkan aku Doni. Aku hanya bergantung padamu. Doni dengan dingin menepis Siska yang mencoba memohon, dan keluar dari ruangan. Ditinggal sendirian, Siska, dalam keadaan panik karena ketakutan dan putus asa, meraih ponselnya sambil menangis histeris. Bima, gara-gara kamu, Doni tahu semuanya. Bagaimana ini? Siska menjerit-jerit seperti orang gila kepada Bima yang menjawab telepon. Namun, jawaban Bima jauh di luar dugaannya. Berisik. Diam. Aku juga lagi sibuk. Perusahaanku akan hancur. Suara bentakan Bima dan di belakangnya terdengar suara makian dan sirene yang saling bersahutan. Dalam situasi abnormal itu, Siska dan Bima akhirnya menyadari satu fakta mengerikan. Mitra bisnis utama perusahaan, para direksi, dinas ketenagakerjaan, senior direktur yang paling ia takuti, dan tunangan selingkuhannya. Seseorang yang bisa mengirimkan bukti-bukti fatal yang menusuk tepat ke jantung mereka semua, pada waktu yang bersamaan. Orang yang bisa melakukan hal seperti itu di dunia ini hanya ada satu. Kirana. Bima, dengan bibir pucat gemetar, menggumamkan nama mantan istrinya. Wanita itu, dari awal sudah tahu semuanya dan menjebakku. Kekalahan total. Tanpa bahkan melihat wujud musuh, kebahagiaan semu yang mereka bangun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Keringat dingin mengalir deras di wajah Bima. Di ruang direktur yang sunyi, jeritan Bima yang bercampur antara amarah dan keputusasaan bergema. Dengan jari gemetar, ia terus-menerus mencoba menelepon nomor mantan istrinya yang baru saja berpisah dengannya. Namun, hanya nada sambung yang terdengar sia-sia, tidak ada tanda-tanda akan diangkat. Sementara itu, dari luar ruang direktur, terdengar terus-menerus teriakan dan jeritan para karyawan. Bagaimana ini? Ada telepon dari klien yang membatalkan kontrak. Cepat tangani petugas dari Dinas Ketenagakerjaan. Saat ia hendak mematikan panggilan ke-10. Tiba-tiba panggilan itu tersambung. Halo, dengan siapa di sini? Suara yang terdengar dari telepon adalah suara Kirana yang sangat tenang dan dingin seperti es. Bukan suara istri malang yang selalu ketakutan dan memperhatikan raut wajahnya. Bima, dengan mata merah, berdiri dan berteriak histeris ke ponselnya. Kirana, ini pasti ulahmu, kan? Semua teror gila ini, kamu yang merencanakannya, kan? Hentikan semua ini sekarang juga. Perusahaanku, hidupku akan hancur. Di tengah teriakannya yang serak, dari seberang telepon terdengar samar-samar suara cangkir teh yang beradu dengan piringnya. Kling, teror? Jangan bicara yang tidak-tidak. Saya hanya melaporkan semua kejahatan yang telah Anda lakukan selama ini ke tempat yang semestinya. Semacam kegiatan sukarela kecil untuk membersihkan sampah masyarakat. Jangan bercanda. Kau sengaja berpura-pura patuh untuk menjebakku. Betul. Surat cerai yang Anda tanda tangani dengan gembira itu. Saat saya bilang tidak akan menuntut tunjangan atau harta gono gini, Anda benar-benar terlihat bodoh dan senang. Ya, itu adalah persiapan untuk menjadikan Anda orang asing sepenuhnya, agar saya bisa menghancurkan Anda secara sosial tanpa ampun. Kata-kata Kirana yang terdengar seperti tawa membuat keringat dingin mengalir di punggung Bima.
Jika masih berstatus istri, skandal perusahaan dan ganti rugi akan sedikit banyak mempengaruhi harta bersama. Namun, setelah bercerai dan menjadi orang asing sepenuhnya, Kirana tidak akan mengalami kerugian apapun, dan hanya Bima yang akan menanggung ganti rugi puluhan juta rupiah dan sanksi sosial sendirian. Lilicik, Kara seperti ini. Apa yang kami lakukan? Kami hanya bermain-main sedikit karena iseng. Saat mendengar alasan Bima yang memalukan itu, suhu suara Kirana turun hingga ke titik beku. Punya anak itu benar-benar jadi beban, ya? Itu kata-kata yang Anda muntahkan di bar malam itu. Iya, itu cuma kebetulan jadi pas liburan karena mabuk. Kebebasanku akan direnggut. Benar-benar menyebalkan. Anda mengatakan itu sambil memeluk pinggang selingkuhan Anda dan tertawa, kan? Seluruh darah di tubuh Bima seketika surut, napasnya terhenti. Bagaimana Kirana bisa tahu kata-kata itu? Di tempat itu seharusnya hanya ada aku dan Siska. Malam itu, aku membuatkanmu makan malam dan pergi ke kantor karena kupikir kamu lelah bekerja. Tapi kamu mengirimiku foto palsu dari kantor yang gelap gulita. Dan aku menemukanmu di bar di gang belakang itu. Aku mendengar semua kata-kata kejimu dari balik jendela. Tidak mungkin. Kau, waktu itu, saat kau tertawa malam itu, aku pingsan di tengah hujan karena pendarahan hebat. Kehidupan berharga yang hidup di dalam perutku, mati di atas aspal yang dingin sambil mengutukmu. Bahkan melalui telepon, kebencian dan kutukan Kirana yang luar biasa terasa jelas. Lutut Bima lemas, ia bersandar di meja dan berdiri terpaku. Kirana, aku tidak bermaksud begitu. Aku salah, aku minta maaf, aku bodoh. Tolong cabut laporan dan gugatannya. Kalau begini terus, aku bisa bangkrut dan ditangkap. Tidak mungkin. Pengacara dan konsultan hukum sudah bergerak, dan kemarahan para wanita yang dipaksa mengundurkan diri karena pelecehan seksualmu sudah tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Rekaman suara ancamanmu terhadap adikku juga sudah kuserahkan ke polisi. Tolong. Aku akan melakukan apa saja, tunjangan juga akan kubayar. Aku tidak butuh uang. Yang kuinginkan hanyalah kehancuranmu. Ah, benar juga. Tadi selingkuhanmu, Siska, juga menelepon sambil menangis. Kirana tertawa kecil, terdengar senang. Katanya, semua dipaksa Bima, aku diancam. Aku korban. Dia dengan memalukan mencoba melempar tanggung jawab. Dia juga sepertinya dipecat dari pekerjaannya dan pertunangannya dibatalkan, tidak punya tempat lagi. Kalian benar-benar pasangan paling keji yang serasi, ya, dasar wanita sialan itu. Padahal dia sendiri yang menggodaku. Silakan saja kalian saling menyalahkan di lumpur. Oh, dan ibu mertua kesayanganmu. Semua bukti dan fakta pelecehan seksualmu juga sudah kukirimkan dalam map yang rapi lewat pos kilat. Mata Bima terbelalak. Ibunya yang sombong dan sangat peduli pada citra publik. Ibunya yang percaya bahwa ia adalah penerus yang hebat. Semua perbuatan kriminal dan perselingkuhannya kini diketahui olehnya. Gara-gara kamu, perusahaan kesayangan ibu mertua akan segera bangkrut. Anak kebanggaannya adalah pelaku kejahatan seksual dan terlilit utang besar. Mungkin dia sedang histeris sekarang. Mulai sekarang, setiap hari akan menjadi neraka baginya. Nikmatilah hidup saling menghibur sebagai ibu dan anak. Hentikan, Kirana. Jangan pernah sebut namaku lagi. Selamat tinggal, sampah paling rendah. Tut. Suara elektronik yang kaku bergema di ruang direktur. Ponsel terlepas dari tangan Bima, dan ia jatuh ke lantai. Di luar jendela, suara sirene semakin mendekat. Bukan hanya dinas ketenagakerjaan, mungkin polisi juga sudah bergerak. Kerajaan kecil bernama direktur yang ia pegang erat-erat dan ia gunakan untuk menyalahgunakan kekuasaan, kini akan terbakar habis oleh api yang ia sulut sendiri, tanpa sisa. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Di telinga Bima yang tersungkur di lantai, terdengar langkah kaki yang kasar dan tergesa-gesa mendekat. Pintu kayu berat ruang direktur dibuka paksa dari luar tanpa ampun. Kami dari Dinas Ketenagakerjaan. Beberapa petugas berbadan tegap dengan setelan jas berdiri menatap Bima dengan mata dingin seperti es. Kami datang untuk menyelidiki laporan pemecatan, tidak sah dan kondisi kerja yang buruk di perusahaan ini. Kami akan segera menyita semua komputer dan dokumen terkait. Tunggu, ini salah paham. Aku tidak tahu apa-apa. Meskipun Bima berteriak dengan suara serak, para petugas tidak menghiraukannya. Lemari arsip dibuka satu persatu, dan tumpukan map dibawa keluar. Gaji yang disembunyikan. Kartu absensi, semua bukti kecurangan terungkap. Melihat ke lantai kantor di luar, pemandangan yang lebih menyedihkan terbentang. Para karyawan yang tersisa serentak berdiri dan mulai memasukkan barang-barang dari meja mereka ke dalam kardus. Apa yang kalian lakukan? Ini masih jam kerja. Kembali ke meja dan bekerja.
Saat Bima berteriak dengan suara serak, seorang karyawan veteran yang paling lama bekerja perlahan mendekatinya. Matanya seperti melihat sesuatu yang menjijikkan. Pak Direktur. Tidak, Bima, kami semua berhenti hari ini dari perusahaan yang dipimpin oleh seorang kriminal seperti Anda. Ia melepaskan kartu identitas karyawan dari lehernya dan melemparkannya begitu saja ke kaki Bima. Seolah-olah itu adalah aba-aba, karyawan lain juga satu persatu mendekat dalam diam dan melemparkan kartu identitas mereka ke arah Bima. Semua orang menatapnya dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Jangan bercanda. Aku direkturnya. Aku yang membayar gaji kalian. Tanpa aku, kalian tidak akan bisa hidup, kan? Di tengah teriakan Bima yang sia-sia, dari arah pintu masuk kantor terdengar jeritan yang menusuk telinga. Tidak, Kak. Yang berlari masuk dengan panik tidak lain adalah Ibu Bima. Rambutnya yang selalu tertata rapi kini acak-acakan, matanya merah padam, dan napasnya terengah-engah. Di tangannya tergenggam map bukti tebal yang dikirimkan Kirana, sudah hampir robek karena digenggam terlalu kuat. Bu, kenapa tiba-tiba ke kantor? Plak. Sebelum Bima selesai bicara, tamparan keras dari ibunya mendarat di pipinya. Suara tamparan kering itu bergema di seluruh kantor. Dasar anak bodoh, apa yang sudah kau lakukan? Ibunya berteriak histeris, mencengkeram kerah jas Bima dan mengguncangnya. Baru saja ada telepon dari pengacara. Katanya kamu dituntut secara massal karena pelecehan seksual dan perusahaan dituntut ganti rugi yang sangat besar. Itu tidak benar, Bu. Itu semua jebakan Kirana. Aku tidak mau dengar alasanmu. Anak kebanggaanku, berani-beraninya mengancam karyawati perusahaannya sendiri dan memaksa berhubungan. Ditambah lagi, perselingkuhan menjijik. Bagi seorang ibu yang paling peduli pada citra dan harga diri, fakta ini adalah penghinaan yang setara dengan kematian. Sudah tersebar ke seluruh tetangga dan kerabat, dari tadi telepon di rumah tidak berhenti berdering. Kembalikan hidupku yang sempurna. Gara-gara kamu, keluarga kita hancur. Saat ibunya menangis terseduh-seduh di lantai sambil memukuli Bima, tutup neraka terbuka lebih lebar lagi. Pintu lift terbuka, dan kali ini seorang wanita muda terguling masuk. Pakaiannya kotor oleh lumpur, riasan mencoloknya luntur karena air mata dan keringat. Wanita itu adalah Siska, selingkuhannya. Ia dengan kasar mendorong petugas yang sedang melakukan investigasi dan menerkam Bima. Doni membatalkan pertunangan. Bukti perselingkuhan kita juga disebar ke perusahaan, dan aku dipecat. Ini semua gara-gara kamu. Siska, dengan wajah seperti iblis yang kehilangan akal sehat, mencakar wajah Bima dengan kuku panjangnya. Kamu yang membujukku, kan? Kamu yang memaksaku ke hotel. Aku akan bersaksi di pengadilan dan di depan polisi seperti itu. Mendengar kata-kata Siska yang sepenuhnya melempar tanggung jawab, sesuatu di dalam diri Bima putus. Jangan berkanda, dasar wanita sialan. Kau sendiri yang menggodaku dengan tatapanmu. Kau mendekatiku karena mengincar uangku. Bima menjambak rambut panjang Siska dengan sekuat tenaga dan menyeretnya ke lantai. Ah, sakit. Lepaskan. Ini semua salahmu, karena engkau menggodaku. Kalau saja engkau tidak ada, aku. Pemandangan dua orang yang pernah berbisik mesra kini berkelahi dengan jelek di lantai. Ibunya yang menangis histeris mencoba menghentikan mereka. Para petugas menatap pemandangan itu dengan mata dingin, dengan tenang merekam semua kejadian itu untuk bukti. Para karyawan yang telah selesai berkemas juga benar-benar kehilangan kata-kata, melarikan diri dari perusahaan seperti anak ayam yang tercerai-berai. Tidak ada yang mau menolong pria malang ini. Aku tidak salah, aku korban. Aku direkturnya. Bima, dengan wajah penuh luka, berteriak ke arah kekosongan sambil tersungkur di lantai. Namun, suara kosongnya tidak sampai ke hati siapapun. Kerajaan kecil yang ia bangun dengan mengandalkan kekayaan orang tuanya kini benar-benar runtuh, hancur oleh keserakahan dan kesombongannya sendiri. Jebakan balas dendam sempurna yang direncanakan Kirana dengan cermat, tanpa ampun menghancurkan semua hubungan Bima dari dalam. Mitra bisnis yang sangat ia andalkan, direksi dan karyawan yang mendukung perusahaannya, ibu yang memanjakannya dan peduli pada citra, dan selingkuhan yang hanya ia cari untuk kesenangan. Semua orang di sekelilingnya kini menghina dan meninggalkannya tanpa ampun, memulai pertarungan saling menyalahkan yang kotor. Inilah neraka sebenarnya yang diinginkan Kirana untuknya. Bima, dengan napas terengah-engah, meringkuk di sudut ruang direktur yang kosong. Tiba-tiba, matanya tertuju pada salinan surat cerai yang tergeletak di lantai yang dingin. Kirana, tolong aku, tidak ada lagi orang yang bisa ia andalkan di dunia ini. Istri yang ia sebut beban dan anak yang seharusnya lahir, yang ia buang dengan kejam. Kehangatan yang telah hilang selamanya, kini ia hanya bisa terus terguling jatuh ke dasar neraka yang gelap tanpa cahaya. Di luar jendela,
Sirene mobil polisi yang nyaring benar-benar mengepung gedung perusahaan. Gemetar di bahu Bima tidak akan pernah berhenti lagi. Kehidupan semuanya telah benar-benar berakhir di sini. Dengan tangan diborgol oleh polisi yang masuk ke perusahaan, Bima ditarik tanpa daya. Di dalam kantor, jeritan dan makian masih terdengar. Di tengah kekacauan itu, Ibu Bima duduk terkulai, matanya memutih dan tubuhnya gemetar. Di tangannya ada sebuah buku tabungan dan laporan keuangan yang baru saja diserahkan oleh akuntan perusahaan. Tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Ibu Bima menelusuri angka-angka di dokumen itu dengan ujung jarinya, seluruh tubuhnya bergetar. Perusahaan yang ingin ia lindungi, harta kebanggaan yang dibangun suaminya dengan nyawa. Namun, isinya sudah kosong. Bima, apa-apaan ini? Akuntan itu dengan tenang namun kejam memberitahukan fakta. Harus saya sampaikan. Direktur Bima telah menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi selama beberapa tahun. Tidak hanya itu, dana pensiun orang tua Anda, dan bahkan deposito atas nama perusahaan. Semuanya dihabiskan untuk cicilan apartemen mewah pribadi, biaya restoran mahal dengan selingkuhannya, barang-barang bermerek, dan investasi bodong. Perusahaan saat ini hanya menyembunyikan defisit dengan pembukuan palsu. Kenyataannya sudah lama bangkrut. Ibu Bima terdiam. Selama ini ia percaya Bima adalah pengusaha hebat yang membesarkan perusahaan. Namun, kenyataannya berbeda. Ia hanya memakan habis harta ibunya yang memanjakannya dan warisan ayahnya, dan hanya berpegang pada jabatan direktur di atas puing-puing itu. Ibu Bima menjerit ke langit. Harga dirinya, citra publiknya, ketenangan masa tuanya. Semuanya lenyap tanpa sisa karena keserakahan egois seorang pria bernama Bima. Siska, selingkuhannya yang ditangkap di tempat, juga pucat pasi saat diinterogasi polisi. Saya juga korban. Saya diancam oleh pria itu dan hanya menerima uang. Terhadap jeritan putus asa Siska, polisi dengan dingin menunjukkan dokumen di tangannya. Nona Siska, kami menemukan banyak bukti bahwa Anda bersekongkol dengan tersangka Bima untuk menarik dana perusahaan secara tidak sah dan menggunakannya untuk perjalanan pribadi dan belanja. Anda juga akan diinterogasi sebagai pelaku bersama dalam penggelapan dana ini. Darah di wajah Siska surut. Ia bukan hanya selingkuhan. Ia adalah kaki tangan yang terbujuk oleh Bima, tertipu oleh kata-kata manisnya, dan membantu menggelapkan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kehidupan mewah yang ia impikan bersama Bima. Dananya semua berasal dari uang beracun yang dihasilkan dari penghancuran perusahaan. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya mencintai Bima. Tersangka Bima tadi dalam pemeriksaan bersaksi bahwa semuanya dihasut oleh Siska. Katanya, dia hanya menuruti kemauannya. Saat mendengar kata-kata polisi itu, Siska jatuh berlutut. Sampai akhir, Bima tidak pernah mencintainya. Ia hanya melihatnya sebagai alat untuk dijadikan kambing hitam, cinta yang ia yakini semuanya palsu. Dan jalan yang ia pilih adalah tiket sekali jalan ke penjara. Bima, tidak akan kumaafkan. Jeritan gila Siska bergema di udara kantor yang sunyi. Orang tua, selingkuhan, dan karyawan yang telah mendukung perusahaan semua orang saling membenci, saling menyalahkan, dan tenggelam dalam lumpur. Pemandangan seperti itu saya saksikan dengan tenang dari jendela sebuah kafe yang jauh. Di ponsel saya, ada pesan singkat dari Pak Gunawan, semuanya berjalan sesuai rencana. Di tangan saya ada salinan surat cerai dan data tak terhitung yang merekam bagaimana mereka kehilangan segalanya dan hancur. Bagi saya, fakta terbesar bukanlah kehancuran Bima, melainkan bagaimana kebenaran tentang berapa banyak orang yang ia hianati demi keserakahannya, betapa dinginnya ia meremehkan nyawa, terungkap ke publik melalui mulut dan perbuatannya sendiri, dan bagaimana saya bisa menghancurkan harga dirinya yang paling ia hargai, dengan tangan saya sendiri. Di luar jendela, langit senja terbakar merah. Seolah-olah kemarahan saya sedang dipadamkan. Di sebelah saya, adik saya, Maya, menahan napas. Kakak, semuanya sudah berakhir, ya. Saya menggenggam tangannya dengan lembut, ya. Tapi dari sinilah awal yang sebenarnya. Bima dan yang lainnya akan hidup dalam kegelapan selamanya, menanggung beban dosa yang mereka lakukan dan tanggung jawab atas nyawa yang mereka renggut. Tapi aku berbeda. Aku, demi nyawa kecil yang meninggal di malam hujan yang dingin itu, demi Maya, dan yang terpenting, demi hidup baruku sendiri, akan berjalan tegap di dalam cahaya. Tutup neraka telah tertutup, dan semua rantai yang mengikat saya di masa lalu telah menjadi abu dan lenyap. Tidak ada lagi yang bisa mengikat saya. Saya akhirnya bebas. Di ruang interogasi kantor polisi, Bima, dengan setelan jas lusuh dan rambut yang dulu rapi kini acak-acakan, duduk di kursi besi yang dingin. Di pergelangan tangannya ada borgol perak yang dingin.
Saat saya membuka pintu dan masuk, ia mencoba berdiri dengan antusias seperti ikan yang mendapatkan air, tetapi tertahan oleh berat borgolnya. Kirana, akhirnya kamu datang juga. Di matanya, secara luar biasa, masih ada secercah harapan. Pengacaraku bilang, kalau kamu mau berdamai dan mencabut laporan, aku bisa segera keluar. Aku tahu kamu pasti mengerti aku. Kita kan pernah jadi suami istri. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya mengeluarkan selembar dokumen dari tas yang saya bawa dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat gugatan bersama dari semua korban, dan gugatan ganti rugi perdata terhadap perusahaanmu. Apapun yang dikatakan pengacaramu, tidak ada hubungannya. Aku tidak akan mundur selangkah pun sampai aku menghancurkanmu secara sosial dan hukum sepenuhnya. Wajah Bima seketika pucat pasi. Ia menatap saya dengan mata tak percaya dan suaranya bergetar. Tidak. Kenapa sampai sejauh ini, kita kan saling mencintai. Kita hidup begitu bahagia, saya tertawa kecil dengan dingin. Saat kau minum-minum dengan selingkuhanmu setiap malam dan menertawakanku. Saat kau menertawakan bayi di perutku sebagai beban, yang kau nikmati hanyalah menyakitiku, mengkhianatiku, dan tenggelam dalam kesenanganmu sendiri. Saya duduk tegak di kursi dan menatap Bima dengan tatapan merendahkan. Kau pikir aku akan selalu mencintaimu, kan? Tapi, Bima, aku mencintaimu hanya selama aku percaya kau adalah suami yang baik. Malam hujan itu, di gang belakang, saat aku mendengar isi hatimu yang sebenarnya. Saat itu, cintaku padamu mati. Bima terdiam. Waktu itu aku hanya mabuk. Cukup alasannya. Kesombonganmu itulah yang membawamu sejauh ini. Kau percaya bisa mengendalikan hidup orang lain dengan kekuasaanmu, menginjak-injak yang lemah, dan berpikir hanya kau yang bisa bahagia. Kesombongan itulah penyebab kekalahan terbesarmu. Saya berdiri dan berjalan menuju pintu. Bima, dengan ekspresi panik, mencoba meraihku dari seberang meja. Tunggu, Kirana, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi, kita mulai dari awal, kita bisa punya anak lagi. Kali ini aku akan menjaganya. Aku butuh kamu. Jeritannya begitu jelek, begitu menggelikan. Saya berhenti, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan dingin. Anak lagi. Dulu kau menyebut anakku beban. Kau adalah manusia yang bisa membuang darah dagingmu sendiri seperti sampah sesuka hatimu. Aku tidak mau berhubungan lagi dengan pria sepertimu. Kirana, tolong. Ini kata-kata terakhirku untukmu. Saya memegang gagang pintu, dan menambahkan satu kata terakhir yang menusuk. Bagiku sekarang, kaulah beban terbesar. Lenyaplah. Pintu tertutup. Dari seberang ruang interogasi, terdengar jeritan Bima yang seperti rintihan sekarat. Namun, suara itu terhalang oleh dinding tebal, terdengar seperti suara serangga yang jauh. Langkah saya di koridor terasa ringan seperti bulu. Semua kutukan yang mengikat saya telah lenyap. Saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan raut wajah siapapun. Tidak perlu lagi menuruti perintah siapapun. Hidupku akan kupilih dan kubuka dengan tanganku sendiri. Saya merasakan kesegaran itu mengalir di seluruh tubuh saya. Kembali ke kantor pengacara, Agung dan Pak Gunawan menyambut saya dengan senyum. Selamat, Kirana. Dengan ini, semua urusan hukum sudah selesai. Tinggal menunggu keputusan jaksa. Saya menundukkan kepala dalam-dalam mendengar kata-kata Pak Gunawan. Terima kasih banyak, Pak, berkat bantuan kalian semua. Tiba-tiba Agung menyodorkan secangkir kopi hangat padaku. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Kamu sudah berjuang keras selama ini. Kelembutannya yang tidak memaksa namun menyentuh hati membuat dada saya hangat. Berbeda dengan Bima yang hanya berpikir untuk merebut, saya kini mulai memahami betapa berharganya saling mendukung. Saya baru menyadarinya setelah kehilangan segalanya dan bangkit dengan kekuatan saya sendiri. Saya menatap keluar jendela. Langit yang jernih dan tinggi membentang. Balas dendam saya telah berakhir. Namun kisah saya untuk benar-benar bahagia baru dimulai dari sini. Bukan bergantung pada seseorang. Awal dari kehidupan baru yang luar biasa sebagai seorang individu yang mandiri. Saya memeluk cangkir kopi dengan kedua tangan, dan sambil menikmati sinar matahari yang cerah dari jendela, saya bersumpah dengan tenang namun kuat. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menodai hidupku lagi. Aku akan membuat hidupku bersinar dengan tanganku sendiri. Di wajah saya, tidak ada lagi bayangan masa lalu. Yang ada hanyalah tatapan kuat yang penuh harapan akan masa depan yang akan datang. Dengan perasaan lega yang luar biasa, saya mengambil napas dalam-dalam. Angin baru terasa lembut mendorong punggung saya. Setengah tahun setelah Bima ditangkap, serangkaian insiden itu diliput secara besar-besaran oleh media. Dengan judul Kekejaman Iblis Direktur Generasi Kedua,
Kasus ini menjadi trending di media sosial selama berhari-hari. Citra publik dan jabatan yang ia coba lindungi, semuanya terungkap ke seluruh Indonesia sebagai aib. Putusan di pengadilan adalah neraka yang ia cari. Pelecehan seksual, power harassment, pemecatan tidak sah, dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Semua kejahatannya dianggap berat, dan ia dijatuhi hukuman penjara. Saat mendengar hukuman yang dibacakan hakim, Bima jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh di ruang sidang. Tidak, aku seharusnya masih bisa memulai lagi. Namun, tidak ada yang mendengar jeritannya. Perusahaan yang ia lindungi dengan mati-matian dan ia manfaatkan, segera setelah persidangan, memulai proses kebangkrutan. Utangnya mencapai miliaran rupiah, bank dan kreditur menyerbu, dan perusahaan segera disita. Rumah mewah tempat orang tuanya tinggal juga menjadi target penyitaan dan dilelang. Kudengar, orang tuanya yang dulu membanggakan anak laki-lakinya, tidak tahan dengan pandangan sinis tetangga dan menghilang begitu saja seperti kabur di malam hari. Siska, selingkuhannya, juga menemui keputusasaan. Ia ditangkap sebagai kaki tangan penggelapan dana dan dijatuhi hukuman percobaan. Namun, yang lebih menyudutkannya adalah label wanita jalang yang akan selamanya melekat di internet. Semua lamaran kerjanya ditolak, teman-teman dan keluarganya memutuskan hubungan. Sekarang, kudengar ia hidup diam-diam di sebuah kota kecil yang tidak diketahui siapapun, bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia yang bermimpi tentang kehidupan glamor dan merebut kebahagiaan orang lain, hanya mendapatkan aib dan kesepian yang tak akan pernah hilang seumur hidup. Dan momen paling memuaskan datang di ruang pertemuan setelah persidangan selesai. Bima, yang kulihat setelah beberapa bulan, tampak sangat kurus seperti orang lain. Rambut pendek, seragam penjara yang kaku. Pria sombong yang menginjak-injak hati orang lain tidak ada lagi di sana. Ia menatap kosong keluar jendela, gemetar seolah-olah ketakutan akan sesuatu. Saat aku menatapnya dari balik jendela ruang pertemuan, ia tiba-tiba mengangkat wajahnya. Saat melihatku, ia menangis terseduh-seduh dan mencoba mengatakan sesuatu dengan panik dari balik kaca. Aku hanya menatapnya kembali dengan tenang. Tidak ada kemarahan, kebencian, atau kesedihan. Yang ada hanyalah ketidakpedulian total, seperti melihat sampah di pinggir jalan. Aku menempelkan tablet yang kubawa ke jendela. Di sana, ditampilkan logo perusahaan desain baru yang kudirikan bersama adikku. Bukti kehidupan baru yang kudapatkan setelah membuangnya. Lihat, ini perusahaan yang kami buat. Bima melebarkan matanya melihat foto Kirana dan adiknya yang tersenyum berdampingan di layar. Ia mencoba mengulurkan tangan ke foto itu, tetapi terhalang oleh kaca. Apa yang ada di ekspresinya, penyesalan, keputusasaan, atau iri, itu semua sudah tidak penting lagi bagiku. Mulai sekarang, habiskan waktumu yang panjang untuk merenungkan dosamu. Aku sudah lama melupakanmu dan terus hidup. Aku berbalik. Kudengar ia berteriak sesuatu di belakangku. Tunggu. Kirana, jangan pergi. Tapi aku tidak menoleh ke belakang lagi. Di jalan yang akan kulalui, hanya ada cahaya. Pria yang pernah mencoba menjatuhkanku ke neraka, kini gemetar sendirian di dalam sangkar, membusuk. Adakah akhir yang lebih memuaskan dari ini? Kehancurannya adalah perayaan terbaik untuk awal baruku. Yang tersisa hanyalah fakta tak terbantahkan bahwa harga dirinya yang dulu ia junjung tinggi telah hancur berkeping-keping. Dia akhirnya kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri yang ia cintai, kini terlihat jelek dan kotor. Di pintu keluar kantor polisi, aku mengambil napas dalam-dalam. Langit begitu biru, seolah-olah memberkati masa depanku. Balas dendam telah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa merebut hidupku. 3 tahun telah berlalu. Di suatu sore yang cerah dan menyenangkan, aku berdiri di dekat jendela perusahaan desain kecilku di sebuah gedung perkantoran di Jakarta, memegang secangkir kopi sambil memandangi kota. Berbeda dengan apartemen yang dingin dan sunyi tempat aku pernah tinggal bersama Bima. Kini kantor yang hangat yang kudirikan bersama adikku, Maya, adalah tempatku berada. Di sudut kantor, Maya sedang menelepon dengan gembira. Iya, Bu. Ditunggu ya di acara pernikahan bulan depan. Maya bukan lagi adik yang hidupnya hampir dihancurkan oleh pria itu. Ia kini telah bertemu dengan seorang pria baik yang benar-benar bisa ia percaya, dan akan menikah bulan depan. Sambil memegang sampel undangan yang kami desain, Maya tertawa dengan senyum yang begitu cerah, tanpa sedikit pun bayangan kelam masa lalu. Kak, mau tambah kopi? Terima kasih, Maya. Aroma kopi yang diseduh Maya menyebar ke seluruh kantor. Perusahaan kami dimulai dari sebuah ruangan kecil. Pendapatannya nihil dan kami hampir menyerah berkali-kali. Tapi kami yang telah melewati neraka itu memiliki keyakinan bahwa kami bisa mengatasi kesulitan apapun. Kini,
Kami dipercaya oleh banyak klien, dan perlahan tapi pasti, perusahaan kami mulai berjalan. Dan di sampingku, selalu ada orang yang tidak pernah berubah. Agung, rekan kerjaku yang dulu, yang tidak pernah mencoba mendekatiku saat aku berada di titik terendah, hanya diam-diam mendukungku selama bertahun-tahun. Saat aku mengakhiri kehidupan neraka bersama Bima, saat aku berjuang keras membangun kembali perusahaan, ia tidak pernah berkata, andalkan aku. Ia hanya berkata, kalau ada apa-apa, bilang saja, aku selalu di pihakmu, dan terus mengawasiku dengan lembut dari jauh. Kirana, boleh minta waktu sebentar? Materi untuk proyek baru sudah selesai. Agung menyodorkan dokumen di tangannya dengan sedikit malu-malu. Bekerja berdampingan dengannya, kadang-kadang aku teringat hari-hari sulit di masa lalu. Bima, yang dulu adalah suamiku, memperlakukanku sebagai miliknya, merampas kebebasanku, dan mencoba mengendalikan hatiku. Tapi Agung berbeda. Ia menghormatiku sebagai manusia yang setara, mendukung mimpiku, dan mengutamakan kebahagiaanku. Ada orang yang mendukung, bukan merebut. Aku baru menyadari betapa berharganya itu setelah kehilangan segalanya dan bangkit dengan kekuatanku sendiri. Aku beranjak dari jendela dan mendekati Agung. Terima kasih. Mari kita berjuang bersama ke depannya, ya. Saat aku tersenyum dan berkata begitu, ia sedikit terkejut, lalu tersenyum kembali dengan lembut, seolah-olah lega. Aku tidak tahu bagaimana kabar Bima sekarang. Apakah ia menangis di penjara, menyadari beratnya dosanya, atau masih meratapi nasib buruknya? Tapi itu semua sudah tidak berpengaruh lagi pada hidupku. Aku telah memutuskan untuk hidup seindah mungkin, juga untuk bagian anakku yang meninggal di malam hujan yang dingin itu. Aku yang dulu berpikir tidak bisa hidup tanpa diselamatkan oleh seseorang, sudah tidak ada lagi. Kami membuka pintu neraka dengan tangan kami sendiri, dan berjalan ke dalam cahaya dengan kaki kami sendiri. Hidup bukanlah untuk dilindungi oleh seseorang. Hidup adalah untuk dibuka sendiri, dan menemukan kebahagiaan sendiri. Aku menatap lagi langit biru di luar jendela. Masa lalu telah lenyap. Kini, di hadapanku terbentang masa depan penuh harapan yang kucintai. Bahkan jika tidak diselamatkan oleh siapapun, manusia bisa bangkit kembali. Tapi ketika bertemu dengan orang yang benar-benar baik, kita bisa memiliki keberanian untuk bahagia sekali lagi. Di samping Agung, aku merasakan dengan sepenuh hati bahwa aku siap untuk melangkah ke kehidupan selanjutnya. Kisahku, dari sini, akan membuka halaman baru. Kisah baru yang paling bahagia, hanya untuk. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Mungkin banyak dari Anda yang merasa sesak di dada saat menyimak cerita ini. Karena keluarga, karena pasangan. Karena sudah lama bersama kadang kita menahan perasaan kita sendiri karena alasan-alasan itu, bukan, tapi sebenarnya, keinginan untuk dihargai oleh seseorang, atau perasaan sudah tidak tahan lagi saat terluka, semuanya adalah emosi yang sangat wajar. Terkadang, manusia baru menyadari betapa berharganya keberadaan seseorang yang selama ini ada di sisinya setelah kehilangannya. Namun, pada saat itu, hubungan mungkin sudah rusak dan tidak bisa kembali lagi. Mungkin cerita ini dengan tenang menggambarkan kenyataan seperti itu. Bagaimana perasaan Anda tentang akhir cerita ini? Jika Anda berada di posisi tokoh utama, pilihan apa yang akan Anda buat? Atau adakah bagian dari sisi lawan yang bisa sedikit Anda pahami? Silakan bagikan perasaan dan pendapat jujur Anda di kolom komentar. Setiap komentar selalu kami baca dengan saksama. Di channel ini, kami akan terus menyajikan cerita-cerita bertema kesalahpahaman dalam hubungan, ikatan keluarga, dan luka batin yang dialami setiap orang dalam hidup. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir.